Kedua pria itu sangat kesal ketika melihat teman sekelas mereka dijatuhkan oleh trik licik seperti itu. Mereka pun bergegas maju. Satu menyerang kepala, dan yang lainnya mencengkeram kaki untuk bersiap menjatuhkan. Namun, Feng Yu melihat prajurit itu tiba-tiba menyerbu ke depan, menjatuhkan seorang siswa dengan pukulan, lalu mengaitkan pergelangan kaki siswa lain dengan kakinya dan menggunakan cengkeraman backhand untuk menjepit siswa itu. Semuanya tampak sangat mudah. Kalian berdua kalah. Kalau aku pakai kekerasan tadi, dia pasti pingsan dan tanganmu pasti patah. Astaga, keren banget. Oke, kamu sudah lulus. Gangzi, bawa dia ke kamar sebelah untuk minum teh dan istirahat, lalu biarkan orang kedua masuk. Ada lebih dari 20 orang, termasuk Satyanyu yang tampak seperti warga sipil, dan mereka menjatuhkan dua mahasiswa dari sekolah tinggi olahraga dalam waktu kurang dari 30 detik. Orang-orang ini sungguh luar biasa. Para mahasiswa dari sekolah olahraga ini mengalami masa-masa sulit. Mereka pikir mereka bisa menghajar orang dan menghasilkan uang sekaligus, tetapi akhirnya mereka malah dihajar. Mereka semua mengeluh dengan getir. Wu Zigang meraung, bukankah sudah kukatakan dengan jelas sebelum kita datang? Apa yang kalian katakan? Kalian bisa mengalahkan seorang prajurit dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi sekarang, 2 lawan 1, kalian belum menang sekalipun, dan kalian masih berani mengeluh? Dan bagaimana dengan kalian yang menempati posisi kedua di provinsi ini? Apa hanya kami berdua yang berpartisipasi? Prajurit terakhir yang masih memiliki seluruh anggota tubuhnya, dan Wu Zigang memanggil seorang prajurit cacat. Prajurit pertama yang datang adalah prajurit yang kehilangan 2 jarinya. Petinju pertama yang tersungkur melompat keluar lagi. Ia telah pulih. Melihat orang ini kehilangan 2 jari, ia tahu bahwa ia tidak bisa menggunakan teknik bergulat apapun. Ia memanggil teman sekelasnya yang tingginya kira-kira sama, dan mereka berdua bersiap untuk membalas dendam pada lawan. Sial, mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang sehat itu, dan mereka tidak bisa mengalahkanmu, seorang penyandang cacat. Feng Yu tak tahan melihatnya lebih lama lagi. Meskipun pria ini kehilangan 2 jarinya, ia tampak paling kejam. Ia sengaja menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan untuk membuktikan bahwa ia mampu mengulurkan tangan. Jika ia tidak tahu itu hanya ujian, ia pasti mengira kedua siswa dari sekolah olahraga ini akan hancur. Jelas prajurit itu dipukul di wajah, tetapi ia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia bertarung seolah tak akan menyerah. Keganasan di wajahnya begitu dahsyat hingga Feng Yu pun ketakutan. Lebih dari selusin tentara penyandang disabilitas menyelesaikan penilaian. Kecuali mereka yang kehilangan anggota tubuh, jari tangan, jari kaki, atau separuh telinga, semuanya menang. Mereka yang kehilangan anggota tubuh bisa bertempur tetapi tidak bisa mengemudi. Jadi mereka harus menerima nasib mereka. Gangzi, beri mereka uang 2 kali lipat. Sungguh menyedihkan. Feng Yu merasa sedikit kasihan ketika melihat para siswa dengan wajah dan hidung memar. Apakah mereka siswa yang sama dari sekolah olahraga tempat Wu Zigang disewa untuk bertarung? Apakah mereka belajar tinju, judo, dan teknik bertarung lainnya? Mereka terlalu rentan, ya? Namun, Feng Yu dapat melihat bahwa para siswa ini memang jauh lebih kuat daripada orang biasa, yang cukup membuktikan bahwa para prajurit ini memang sangat pandai bertarung. Feng Yu awalnya ingin mencoba meminta seseorang membawa pipa baja, tetapi setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia khawatir para siswa ini akan dipukuli lebih parah lagi. Anak-anak malang ini, kurasa mereka akan jauh lebih patuh di masa depan, kan? Mereka juga tahu bagaimana perasaan orang-orang yang dipukuli mereka, kan? Setelah membiarkan Wu Zigang membayar mereka, Feng Yu dengan senang hati pergi ke rumah sebelah untuk membahas masalah gaji dengan Satyanyu dan yang lainnya. Menurut Feng Yu, dengan keahlian orang-orang ini, 10.000 yuan sebulan tidaklah terlalu banyak, apalagi mereka sekarang hanya membutuhkan lebih dari 1.000 yuan. Itu sepadan. Sangat sepadan. Liu Jichuan dibawa oleh Feng Yu sebagai pengawal. Satu orang yang kehilangan 2 jari tetapi sangat kejam, dan satu orang lagi, dikirim untuk menjadi pengemudi dan pengawal ayahnya. Yang lainnya diundi dan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari maksimal 2 orang untuk menjadi pengawal Jiang Wanmeng dan yang lainnya. Ketika Wu Zigang mengetahui bahwa ia juga mendapatkan pengawal dan sopir, ia langsung bersuka cita. Ia bahkan lebih bahagia daripada ketika Feng Yu memberitahunya bahwa gajinya naik 15% tahun ini. Apakah suatu hari nanti aku akan memiliki pengawal? Menurutnya, hanya bos besar di Hong Kong dan luar negeri yang boleh punya pengawal. Ia hampir tidak pernah melihat bos di Tiongkok punya pengawal. Sekarang ia benar-benar punya. Bukankah itu akan membuat orang lain iri? Selain itu, ia tidak perlu membayar gaji pengawalnya. Ia cukup mendengarkannya sepenuhnya di waktu-waktu biasa. Setelah pulang kerja atau saat bertemu klien, ia juga bisa minum sedikit, dan ia tidak perlu khawatir pengawalnya takut mengemudi setelah minum. Lina sudah beberapa hari tidak pulang dan ingin pulang. Dia dan Feng Yu sudah terlalu lama tidak pulang, dan orang tuanya pasti tidak senang. Feng Yu ada urusan lain yang harus dilakukan di Harbin, dan dia tidak ingin Lina naik bus pulang.
Jadi dia membawa Lina ke Venue Logistics untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan tumpangan. Bagaimanapun, Venue Logistics sekarang memiliki truk baru, dan kabinnya luas dan bersih, jauh lebih baik daripada gas lama yang rusak. Pak Tua Zhao, apakah kakak iparku ada di sini? Feng Yu menyapa wakil presiden Venue Logistics. Tuan Li baru saja ke sini, tapi sepertinya beliau pergi keluar untuk suatu keperluan. Tuan Feng ingin bicara dengan Tuan Li tentang sesuatu, jadi sebaiknya saya telepon saja? Tidak. Apakah ada truk yang menuju utara hari ini? Truk itu bisa mengantar pacarku kembali ke pertanian. Ada truk yang datang untuk mengantarkan kendi plastik ke pabrik ayahmu hari ini, lalu membawa minyak kedelai. Bisakah kita berangkat setelah makan siang? Awalnya, mereka seharusnya berangkat sore hari dan kembali besok. Namun, karena pacar Tuan Feng akan kembali ke pertanian, mereka harus berangkat siang hari. Oke, itu sempurna. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan meneleponmu nanti siang. Kembali ke atas, Lina masih duduk di kantor Feng Yu, bosan. Feng Yu meminta seseorang untuk mengambil kunci gudang dan membawa Lina ke gudang perusahaan dagang Taihua. Lihat apa yang paman dan bibi suka, masukkan ke mobil, dan bawa pulang sore ini. Ini semua barang tahun baru. Liu Jichuan yang berdiri di sampingnya tercengang. Feng Yu ini terlalu kaya. Barang tahun baru dihitung oleh gudang? Ini barang-barang yang ingin dijual perusahaanmu, kan? Bagaimana kalau aku ambil yang lebih sedikit? Feng Yu tersenyum dan menggaruk hidung Lina. Jangan khawatir. Aku sudah bertanya sebelum datang ke sini. Semua barang punya masa pakainya sendiri, jadi kita punya banyak. Bagaimana kalau ini? Jaket kulit angkatan udara Rusia. Sangat hangat dan membuatmu terlihat segar. Dan sepatu bot kulit ini. Bahkan di suhu minus 30 derajat Celcius, kakimu tidak akan terasa dingin. Dachuan, apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Ayo petik juga. Bawakan beberapa untuk Paman Liu. Liu Jichuan menunjuk hidungnya dan bertanya, bisakah saya memilih juga? Jangan terlalu sopan padaku. Meskipun barang ini diimpor dari Rusia, kami menjualnya dengan harga grosir. Harganya tidak semahal yang kau kira. Cepatlah. Feng Yu tidak akan terlalu murah hati kepada Liu Jichuan, agar ia tidak menjadi tidak tahu berterima kasih. Namun, ia selalu memberi lebih dari yang ia mampu untuk bantuan-bantuan kecil, sehingga ketika keadaan benar-benar sulit, Liu Jichuan akan bekerja lebih keras. Liu Jichuan tidak dapat menahan diri untuk tidak maju dan mengambil jaket kulit, sepasang sepatu kulit Rusia berpotongan rendah, dan sepasang sarung tangan kulit. Dachuan, silakan ambil sedikit lagi. Tidak perlu, Tuan Feng, ini sudah cukup. Liu Jichuan tahu betul bahwa jika ia mengambil sedikit, Feng Yu tidak akan peduli. Jika ia benar-benar mengambil dengan rakus, Feng Yu mungkin tidak akan mengatakan apa-apa untuk saat ini, tetapi tidak akan ada hal baik seperti itu di masa depan. Feng Yu sangat puas bahwa Liu Jichuan dapat mengendalikan keinginan ini, tetapi pada akhirnya dia tetap memberi Liu Jichuan sekotak sosis ham Taihua dan sekotak Jian Li Bao. Setelah memasukkan semua ini ke dalam mobil, Feng Yu memerintahkan Liu Jichuan untuk kembali ke perusahaan untuk makan malam. Sekarang tidak sesejahtera dulu. Hari ini baru hari ke-10 bulan lunar, dan banyak toko di jalan tutup, apalagi restoran. Untungnya, Feng Yu Logistics punya kafetaria, dan makanannya lumayan enak. Nenek, apakah kamu menikmati makanannya? Feng Yu masih mengkhawatirkan Lina sambil makan. Bagaimana mungkin aku tidak terbiasa? Rasanya jauh lebih enak daripada kantin sekolah, kata Lina sambil tersenyum. Jelas bahwa mulai sekarang, kantin sekolah adalah tempat yang mengerikan. Untungnya, kantin tidak memiliki hidangan kreatif saat itu. Kalau tidak, jika hidangan seperti ayam rebus nanas dan iga babi rebus mangga dibuat, Lina pasti sudah lama berhenti makan di kantin. Setelah makan malam, ia mengantar Lina ke pabrik plastik, tempat mereka baru saja selesai memuat truk. Setelah memasukkan semua barang ke dalam kabin, Feng Yu mengeluarkan sebungkus rokok Kongtashan yang dibelinya dalam perjalanan dan memberikannya kepada sopir. Tuan Feng, sungguh, tidak terima kasih. Sopir itu sopan, tetapi tangannya memegang erat-erat rokok Kongtashan. Ambil saja kalau diberikan. Balik dan suruh dia pulang dulu, baru bantu turunkan barang-barangnya. Jangan khawatir, Tuan Feng, ini yang harus saya lakukan. Sopir itu menyingkirkan rokoknya dengan gembira. Meskipun perjalanan ini membuatnya pulang lebih awal, ia tetap mendapatkan sebatang rokok Kongtashan gratis. Wah, sayang sekali kalau saya merokok rokok Kongtashan ini. Nanti saya kasih ke ayah mertua saya. Setelah menjelaskan beberapa hal lagi kepada Lina, Feng Yu dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah perpisahan ini, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi sampai hari buruh. Ayo kembali ke perusahaan. Sekembalinya di perusahaan, Feng Yu melihat mobil kakak iparnya terparkir di lantai bawah. Sepertinya kakak iparnya telah kembali. Ia memutuskan untuk mengobrol dengannya dan memamerkan keahliannya sebagai pengawal. Kakak ipar. Xiao Yu, Lau Zhao baru saja membicarakanmu.
Apa kau mengusir pacarmu? Goda Li Shiqiang. Ya, sudah dikirim kembali. Ngomong-ngomong, kakak ipar, ini Dacuan. Dacuan, ini kakak ipar saya, Li Shiqiang. Fengyu Logistics adalah perusahaannya. Li Shiqiang mengulurkan tangannya ke arah Liu Jichuan, ingin menjabat tangannya. Ia mengira orang ini adalah teman Fengyu. Namun, Liu Jichuan tiba-tiba berdiri tegak, memberi hormat, dan berkata dengan lantang, "Halo, Tuan Li." Li Shiqiang secara naluriah membalas hormat militer dan bertanya dengan heran, "Seorang prajurit? Baiklah, saya baru saja pensiun dan sekarang bekerja sebagai sopir dan pengawal Tuan Feng." Liu Jichuan melihat Tuan Li juga memberi hormat kepadanya, dan langsung merasa sangat ramah. Li Shiqiang menatap Feng Yu dengan heran. "Apa-apaan ini? Pengawal? Anak ini benar-benar membawa pengawal? Sekretaris dan wali kota Harbin tidak punya pengawal. Bukankah dia selalu ingin tetap rendah hati? Kenapa kali ini dia begitu mencolok? Kakak ipar, aku juga akan memberimu satu. Pertama, lebih aman, dan kedua, ada yang mengantarmu, jadi akan lebih nyaman untukmu. Tidak, berapa banyak pengawal yang kamu sewa?" Saat dia berbicara, Wu Zigang hendak keluar, diikuti oleh seorang pria yang membawa tasnya. Dia tampak seperti pengawal juga. Bahkan Wu Zigang punya pengawal? Bagaimana, kakak ipar, apa kamu iri? Aku sudah mempekerjakan banyak orang seperti itu. Lihat, Gangzi punya satu, jadi kamu juga harus punya satu. Li Shiqiang memperhatikan Wu Zigang turun bersama pengawalnya. Terlepas dari apakah pengawal ini berguna atau tidak, akan sangat mengesankan jika dia keluar. Dia mengangguk penuh semangat. "Baiklah, saya akan menyewa satu juga." Setelah menelepon Satyanyu dan memintanya untuk mengirim pengawal ke saudara iparnya, Feng Yu membawa Liu Jichuan untuk dipamerkan kepada Zhang Ruiqiang. Ketika Zhang Ruiqiang melihat Feng Yu membawa seseorang ke kantornya, dia pikir orang itu adalah bos besar. Tetapi mengapa dia merasa orang ini tidak terlihat seperti bos, tetapi lebih seperti pengikut? "Feng Yu, siapa ini? Laporkan kepada komandan, nama saya Liu Jichuan. Saya pensiunan tentara tahun ini. Sekarang saya bekerja sebagai sopir dan pengawal Jenderal Feng." Mendengar pertanyaan wali kota, Liu Jichuan secara naluriah berdiri tegap dan memberi hormat. Feng Yu bingung. Dia membawa Liu Jichuan ke sini untuk pamer, tapi kenapa Liu Jichuan malah terlihat lebih bersemangat bertemu Zhang Ruiqiang? "Dacuan, kamu juga sudah bertemu wali kota. Tunggu saja di bawah." "Sialan, aku di sini untuk pamer, percuma saja aku pamer kalau kamu seperti ini." Setelah Liu Jichuan pergi, Zhang Ruiqiang bertanya dengan tak percaya, "Apakah ini pengawalmu? Kau bahkan pantas mendapatkan pengawal? Sesulit itukah menerima kenyataan bahwa aku punya pengawal? Konsep yang ketinggalan zaman. Sebelum reinkarnasinya, bos besar mana yang pergi tanpa beberapa pengawal? Sekalipun tidak ada yang menyakiti mereka, masih banyak orang yang terus-menerus mengganggu mereka. Contohnya, M. Ayun. Ketika orang biasa melihatnya, mereka lebih gila daripada melihat bintang besar." "Oh, cuma sopir. Pengawal yang mana?" "Kamu salah dengar," kata Feng Yu sengaja, tapi raut wajahnya yang angkuh jelas menunjukkan, "Aku cuma bawa pengawal. Kamu juga harus membawa pengawal. Kalau ada yang tahu kekayaanmu dan punya niat jahat, kamu akan mudah ditangkap karena fisikmu." Feng Yu memelototi Zhang Ruiqiang. "Beraninya kau bicara seperti itu? Bagaimana mungkin seseorang dengan mudah menangkapku dengan fisikku? Dengan fisikku, aku bahkan tidak bisa menghadapimu." "Oh, untunglah kau ada di sini. Kau sudah ke banyak tempat dan berpengetahuan luas. Tahukah kau kalau ada hal seperti itu di luar negeri?" Zhang Ruiqiang mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya kepada Feng Yu. "Aku sudah melihat semuanya. Aku tahu fungsinya bahkan tanpa membaca petunjuknya." Feng Yu membual sambil membuka kotak itu. Dengan visi yang begitu mendunia selama bertahun-tahun, apalagi yang belum pernah ia lihat? Sekalipun belum melihatnya, ia tetap bisa menebaknya. Tetapi setelah membuka kotak itu, Feng Yu tercengang. Sial, Lao Zhang mungkin sudah tua, tapi hatinya masih muda. Bagaimana dia bisa bermain begitu seru? Tapi, apakah benda ini pantas untuk kau tunjukkan padaku? Kita bukan salah satu dari 4 sahabat karib yang pernah mengunjungi pelacur bersama. Apakah kamu membeli barang ini sendiri, atau diberikan kepadamu? Feng Yu bertanya dengan suara serak. Feng Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena benda di tangan Feng Yu itu seukuran ibu jari, dengan kabel di bagian belakang yang terhubung ke saklar kendali jarak jauh. Benda ini sering terlihat di beberapa film Jepang. Ini pertama kalinya dalam 2 kehidupan Feng Yu memegangnya. Namanya vibrator. Itu contoh yang diberikan bos saya. Katanya, dipromosikan ke luar negeri itu bagus, dan dia ingin mempromosikannya di Harbin. Jelas Zhang Ruiqiang. Apa-apaan ini? Apakah ide Harbin begitu terbuka sekarang? Feng Yu juga memberitahu Kameda Masao bahwa mereka akan mulai menjual produk Six Sense di wilayah pesisir. Dengan begitu,
Mereka bisa mendistribusikannya secara besar-besaran ke seluruh Tiongkok. Jika tempat terpencil seperti Harbin bisa menerima ini, maka pasti tidak ada masalah di daerah lain. Tapi meskipun ini bukan apa-apa, bukankah Lao Zhang merasa malu untuk membicarakannya denganku? Atau apakah Lao Zhang berencana menggunakan kekuatan pemerintah untuk mempromosikan hal ini? Ini tidak terlalu bagus, kan? Kau ingin mempromosikan ini? Feng Yu bertanya dengan susah payah. Ya, apakah benda ini benar-benar berfungsi? Tanya Zhang Ruiqiang. Ada. Feng Yu belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jadi bagaimana ia bisa tahu apakah itu berhasil? Namun, di kehidupan sebelumnya, film-film Jepang sepertinya menunjukkan bahwa itu cukup berhasil. Kameda Masao juga mengatakan bahwa itu cukup berguna. Baiklah. Saya akan menelepon Direktur Li dan memintanya untuk mempromosikan ini di sekolah dasar dan menengah. Tunggu. Feng Yu merasa kulit kepalanya hampir meledak. Kau akan mempromosikan ini di sekolah dasar dan menengah? Ada apa? Apa kau bosan menjadi wali kota dan ingin melakukan sesuatu yang aneh? Ada apa? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan tatapan kosong. Kamu akan mempromosikan hal ini di sekolah? Kalau tidak di sekolah, di mana kita harus mempromosikannya? Rumah sakit? Tanya Zhang Ruiqiang. Feng Yu berpikir, benda ini mungkin cocok untuk promosi di rumah sakit, tapi jenius mana yang punya ide untuk mempromosikannya di sekolah? Apakah Anda, seperti perusahaan sosis Ham Kyudu, menyewa peramal sebagai penasihat Anda? Apakah Pak Tua Zhang demam dan jadi linglung hari ini? Meskipun siswa cepat beradaptasi dengan hal-hal baru, benda ini tidak bisa dipromosikan di sekolah, terutama sekolah dasar dan menengah. Bagaimana cara mempromosikannya? Apakah guru harus mendemonstrasikan cara menggunakannya kepada siswa? Atau merekomendasikannya kepada orang tua? Apakah ini di luar pikiran saya? Bos, apa kau baik-baik saja hari ini? Tanya Feng Yu ragu. Apakah Zhang Tua sedang bercanda? Belum lagi Zhang Ruiqiang bukanlah orang yang paling humoris. Meskipun dia humoris, lelucon ini terlalu berlebihan, kan? Mungkinkah Lao Zhang dirasuki roh jahat? Atau dia dikutuk oleh seseorang? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu bertingkah aneh hari ini? Tanya Zhang Ruiqiang balik. Aku aneh? Siapa yang lebih aneh di antara kita? Aku bisa lebih aneh darimu. Feng Yu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah Lao Zhang tertipu dan tidak tahu untuk apa benda ini digunakan? Pemimpin, apakah Anda tahu cara menggunakan benda ini? Tanya Feng Yu. Aku tahu. Bos besar sudah menunjukkannya padaku. Sambil berkata begitu, Zhang Ruiqiang menyalakan sakelar, lalu meraih telur yang berdengung itu, dan meletakkannya di bawah matanya. Mata Feng Yu melebar. Apakah begini cara penggunaannya? Tahukah kau? Pelindung mata ini jauh lebih nyaman daripada memijat titik akupuntur dengan tangan. Siswa sekolah dasar dan menengah bisa menggunakan ini untuk melindungi penglihatan mereka dan menghindari pseudomiopia. Apa yang dipikirkan orang-orang asing itu? Setelah penemuan ini, semakin sedikit siswa kita yang akan memakai kacamata di masa depan, kata Zhang Ruiqiang kepada Feng Yu sambil memegang telur getar di sekitar matanya dan menggetarkannya. Pelindung penglihatan? Sialan. Siapa sih yang bilang ini namanya pelindung mata? Feng Yu sekarang sangat ragu. Jika dia memberitahu Zhang Ruiqiang tujuan sebenarnya dari hal ini, apakah Zhang Ruiqiang akan melompat dari gedung dan bunuh diri karena malu? Seorang pria berusia 40-an, meletakkan mainan seks semacam ini di wajahnya. TSK. Feng Yu tiba-tiba berpikir, mungkinkah benda ini dijual kepadanya oleh Masao Kameda? Sial, jika itu benar, aku bisa gila. Feng Yu segera mengambil vibrator dari tangan Zhang Ruiqiang, mematikannya, dan memasukkannya ke dalam kotak. Bos, tunggu sebentar. Saya mau telepon dulu. Ingat, jangan tunjukkan ini ke siapapun sebelum saya kembali. Zhang Ruiqiang melihat wajah Feng Yu tiba-tiba berubah. Ia menatap Feng Yu dengan tatapan kosong, lalu menatap pelindung mata itu. Ia juga merasa mungkin ada yang salah dengan pelindung mata itu. Tapi dia tidak tahu apa masalahnya. Mungkinkah benda ini diciptakan oleh Feng Yu, dan seseorang mencuri patennya? Yah, kemungkinan besar. Orang ini selalu mementingkan teknologi yang dipatenkan. Dia bahkan mengatakan bahwa orang lain mencuri patennya, yang seperti mencuri uang dari sakunya. Anak ini menciptakan hal yang sangat bagus, tapi dia bahkan tidak terpikir untuk mempromosikannya di kota asalnya dulu. Aku harus bicara baik-baik dengannya nanti. Feng Yu bergegas turun dan berlari ke kamar mandi. Setelah melihat tidak ada siapa-siapa di sana, ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kameda Masao. Bos, ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Masao Kameda agak bingung. Bosnya biasanya tidak menghubunginya kecuali ada hal penting, dan ia jarang bertanya tentang manajemen Six Sense Company. Beberapa hari yang lalu adalah festival musim semi, festival terbesar di Tiongkok. Dia juga menelepon untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada keluarganya sesuai etiket Tiongkok. Mengapa bosnya meneleponnya lagi saat ini? Berlutut dan menjilati, ke kota mana saja di Tiongkok kamu menjual produk Six Sense?
Tanya Feng Yu cepat-cepat. Ada beberapa provinsi pesisir, yang semuanya merupakan ibu kota provinsi, begitu pula Beijing dan Tianjin. Ada Nanjing di daerah pedalaman. Ada apa, bos? Masao Kameda agak bingung. Mungkinkah bos telah memikirkan cara untuk membantu Six Sense membuka pasar Tiongkok dengan cepat? Namun, dia lebih berpengalaman dalam menjual produk semacam ini daripada bosnya. Konsep orang Tiongkok belum berubah. Bagaimana produk semacam ini bisa dijual? Tidak dijual ke Harbin? Tanya Feng Yu. Sama sekali tidak. Tidak ada di 3 provinsi Timur Laut. Perusahaan kami membangun saluran penjualan sendiri, dan kami tidak mencari agen. Konsep orang-orang di Timur Laut masih lebih buruk daripada di wilayah pesisir. Maksud saya, kebanyakan dari mereka membangun saluran penjualan sama sekali tidak bisa menutup biaya. Tidak ada yang mutlak, setidaknya konsep bos lebih maju dari dunia. Mungkinkah ada distributor yang menjual produk kami ke Harbin? Tentu saja tidak. Saya memberimu bonus karena memperluas pasar. Kalau kamu benar-benar melakukannya, kamu pasti sudah meminta bonus kepada perusahaan sejak lama. Ada apa, bos? Kenapa kamu bertanya? Saya melihat seseorang menjual vibrator di Harbin. Saya tidak tahu apakah itu produk perusahaan kami, tetapi tidak ada informasi apapun di kemasannya. Kalau begitu, itu jelas bukan milik kami. Kalau ada distributor yang berani mengubah kemasan produk perusahaan kami, dia harus membayar denda yang sangat besar, kata Masao Kameda tegas. Feng Yu menghela napas lega. Tidak apa-apa asalkan bukan dari perusahaan indra keenam. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Feng Yu menutup telepon. Kameda Masao agak bingung di ujung telepon. Dari yang dikatakan bos, mainan seks muncul di pasar Harbin, dan itu bukan dari perusahaan Six Sense kita. Itu tidak akan berhasil. Kita tidak bisa membiarkan siapapun merebut pasar ini. Baiklah, mari kita pelajari nanti. Saatnya memasuki pasar Tiongkok daratan dalam skala besar. Sekalipun kita tidak menghasilkan uang sekarang, kita harus merebut pasar itu dulu. Ketika Feng Yu kembali ke kantor Zhang Ruiqiang bertanya dengan khawatir, apakah perusahaan Anda juga memiliki produk ini? Feng Yu terkejut. Dia pemilik Six Sense Company, dan bahkan Fu Guangzheng tidak tahu tentang itu, jadi bagaimana Zhang Ruiqiang tahu? Ini adalah penemuan Anda yang dipatenkan, dan orang lain telah menggunakannya secara ilegal? Zhang Ruiqiang melanjutkan bertanya. Aku yang menciptakannya? Kamu yang menciptakan vibrator? Seluruh keluargamu yang menciptakannya. Feng Yu mengambil kotak itu. Bukannya ia tidak melihatnya, tetapi memang tidak ada apa-apa di kotak itu. Tidak ada sepatah kata pun, tidak ada gambar, bahkan tidak ada satu titik hitam pun. Kemasannya putih bersih. Saya tidak menciptakan benda ini. Saya hanya menelepon untuk membuktikan bahwa Anda ditipu. Apakah Anda punya informasi kontak orang yang menjual ini kepada Anda? Apa? Aku ditipu? Zhang Ruiqiang bingung. Meskipun mahal, aku belum membelinya, jadi bagaimana mungkin itu penipuan? Pemimpin, apakah Anda tahu tujuan sebenarnya dari benda ini? Feng Yu bertanya secara misterius. Bukankah itu pelindung mata? Mungkinkah ada kegunaan lain? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu yang setengah tersenyum dan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Feng Yu berjalan ke pintu dan menutup pintu kamar. Sebelum menutup pintu, ia meminta sekretaris Liu untuk menutup pintu ruang luar juga. Masalah ini tidak boleh disebarluaskan, kalau tidak Zhang Ruiqiang akan kehilangan muka. Dalam kasus yang serius, hal itu juga akan memengaruhi karir Zhang Ruiqiang. Ini adalah sosok kuat yang telah Feng Yu kembangkan sendiri. Dengan tren peningkatan saat ini, setidaknya ia akan mampu mencapai posisi penuh waktu di masa depan. Jika karirnya hancur karena hal ini, Feng Yu akan sangat tertekan. Feng Yu mendekatkan diri ke telinga Zhang Ruiqiang dan berbisik, nama asli benda ini adalah vibrator. Ini adalah alat masturbasi wanita. Aduh, kenapa Lau Zhang kelihatan bingung sekali? Apa itu kurang gamblang? Melihat Zhang Ruiqiang masih belum mengerti, Feng Yu melanjutkan, alat ini digunakan untuk menggetarkan bagian pribadi wanita, memberinya kenikmatan. Alat ini membantu pasangan berhubungan seks. Mata Zhang Ruiqiang terbelalak. Benda apa ini? Dia baru saja menempelkannya di wajahnya? Sialan, bos yang katanya itu cuma pembohong. Zhang Ruiqiang benar-benar ingin mencari pistol dan menembak pembohong itu. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Yu mulai mengatakan begitu banyak hal aneh dan memiliki ekspresi yang aneh. Dia akan mempromosikan hal ini di sekolah dasar dan menengah. Jika ini benar-benar menjadi populer dan seseorang mengetahuinya, reputasinya akan hancur. Apa kau bercanda? Tanya Zhang Ruiqiang sambil menggertakkan giginya. Apa aku bercanda? Feng Yu masih mencubit dadanya dengan tangan di belakang punggungnya, takut ia akan tertawa terbahak-bahak. Zhang tua menyodokkan vibrator ke wajahnya, tampak begitu geli. Sungguh lucu. Zhang Ruiqiang menggenggam pena itu erat-erat, dan dengan sekali hentakan, pena kesayangannya yang telah ia gunakan selama bertahun-tahun patah beserta salah satu tangannya.
Liu Tianyong, masuk. Zhang Ruiqiang berteriak. Sekretaris Liu segera membuka pintu dan masuk ketua. Anda memanggil saya? Oh, ketua, tangan Anda berdarah, cepat perban untuk mencegah infeksi. Sekretaris Liu menatap Feng Yu dengan curiga. Apa yang dikatakan Presiden Feng kepada pemimpin itu hingga membuatnya begitu marah? Pena kesayangannya tidak hanya patah, tetapi juga menusuk tangannya. Apakah pemimpin itu tidak merasakan apa-apa? Hubungi San Fulin, penjual alat pelindung mata, dan minta dia segera datang. Hubungi juga Direktur Zhao dari Biro Keamanan Publik. Saat Zhang Ruiqiang menyebut alat pelindung mata itu, giginya hampir patah, seolah ingin mengunyah San Fuli hingga hancur berkeping-keping. Bos, saya akan menelepon sekarang, tapi tanganmu. Telepon dulu, teriak Zhang Ruiqiang. Sekretaris Liu terkejut dan segera berlari keluar untuk menelepon. Ia telah menjadi anggota tim sekretaris sejak pemimpinnya menjabat sebagai wakil wali kota. Meskipun saat itu ia bukan sekretaris utama, ia telah bekerja bersama pemimpin tersebut selama beberapa tahun dan belum pernah melihat pemimpin tersebut semarah itu. Dan kenapa mereka memanggil kepala Zhao? Apakah San Fulin ada yang mendapat masalah? Tapi itu tidak masuk akal. Kalau San Fulin memang mendapat masalah, mereka bisa saja memanggil polisi untuk menangkapnya. Kenapa mereka memanggilnya? Zhang Ruiqiang tiba-tiba menoleh ke Feng Yu dan berkata, kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Sial, akulah yang membantumu hari ini. Kalau bukan karena aku, kau pasti sudah tamat kalau kau benar-benar mempromosikannya ke sekolah. Kenapa kau malah mengancamku? Tapi pikirkanlah, siapapun bisa kehilangan akal sehatnya saat ini, jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda. Jangan khawatir, tidak akan ada yang percaya padaku meskipun aku memberitahu mereka. Tapi bagaimana kau akan memberitahu Direktur Zhao tentang ini nanti? Feng Yu bertanya kepada Zhang Ruiqiang dengan ekspresi bergosip di wajahnya. Bukan urusanmu. Kau bisa pergi dulu, kata Zhang Ruiqiang dengan wajah dingin. Aku tidak sibuk, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Ekspresi Feng Yu menunjukkan bahwa dia berkata, aku akan menonton dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Kalau kamu tidak sibuk, aku yang sibuk, kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Bagaimana kalau kita bicarakan hal lain? Saya ingin menyumbangkan sejumlah uang untuk kota. Ayo, kita bicarakan proyek spesifiknya dan jumlah sumbangannya. Jangan donasi, teriak Zhang Ruiqiang. Donasi apa? Jelas mereka hanya ingin tinggal di sini dan menonton keseruannya. Feng Yu didorong keluar secara paksa oleh sekretaris Liu yang dikirim oleh Zhang Ruiqiang. Ia turun ke bawah dengan wajah kesal dan kembali ke mobil. Tuan Feng, kemana kita sekarang? Tanya Liu Jichuan. Aku nggak mau kemana-mana. Aku di sini aja buat nonton keseruannya. Kamu boleh aja ngusir aku, tapi aku bersikeras mau di sini buat nonton keseruannya. Aku belum pernah lihat keseruan kayak gini seumur hidupku. Hah? Apa Lao Zhang dan penipu itu akan segera berkelahi? Bisakah Lao Zhang mengalahkan penipu itu? Haruskah aku naik dan membantu nanti? Setelah Feng Yu meninggalkan kantor, Zhang Ruiqiang mulai melempar barang-barang di dalam ruangan. Cangkir teh, tempat pulpen, asbak, koran, majalah, korek api, apapun yang dapat mengeluarkan suara dibuat untuk mengeluarkan suara. Dan bahkan benda-benda yang tidak dapat mengeluarkan suara dirobek untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dia telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Dan di usia 40-an, dia belum pernah menghadapi situasi yang memalukan seperti ini. Dan Feng Yu lah yang pertama kali mengetahuinya. Lihat betapa bahagianya dia barusan. Tetapi jika Feng Yu tidak kebetulan datang hari ini, dia tidak akan tahu betapa lucunya hal itu jika dia hanya bertanya dengan santai. Saat itu, bukan hanya Harbin dan Heilongjiang, tetapi bahkan seluruh negeri akan mengolok-oloknya. Kabarnya, seorang pejabat setingkat wakil menteri justru mempromosikan mainan seks kepada siswa sekolah dasar dan menengah. Noda ini akan menemaninya sepanjang hidupnya, dan bahkan setelah kematiannya, akan ada orang yang menceritakannya kepada generasi mendatang sebagai lelucon. Jika seorang pengusaha melebih-lebihkan nilai suatu produk, itu bisa diterima. Namun, bisakah mereka juga salah mengartikan fungsi produk? Bisakah alat pelindung mata dan mainan seks dianggap sama? Jika orang tua murid tahu, mereka semua akan meludahinya dan menenggelamkannya. Sekretaris Liu memperhatikan Feng Yu turun sebelum bergegas kembali. Ketika dia masuk, dia melihat kantor bosnya tampak seperti habis dirampok, yang menunjukkan betapa marahnya bos itu. Dia tidak berani membujuk atau bertanya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mengemasi barang-barangnya. Kumpulkan beberapa dokumen yang berserakan, dan sapu beberapa koran dan majalah yang robek, cangkir teh yang pecah, asbak, DLL. Dengan sapu. Dia tidak berani mengungkapkannya seperti ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ada yang melihat dan menyebarkannya. Ia mengambil kantong sampah hitam, memasukkan semua barang ke dalamnya, membawanya ke kamar mandi, lalu membuangnya ke tempat sampah. Ia segera mengepel lantai hingga bersih dan menemukan asbak baru, yang kemudian ia letakkan di meja sang pemimpin.
Selagi melakukan hal-hal tersebut, Zhang Ruiqiang berdiri di dekat jendela sambil memandang keluar, seakan-akan sedang menunggu seseorang. Zhang Ruiqiang tidak hanya menunggu seseorang, ia juga menatap mobil di luar kompleks pemerintahan. Feng Yu, anak itu, malah menolak pergi. Apa ia ingin menonton keseruannya? Pemimpin, Anda awalnya berencana pergi ke Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara dalam 10 menit. Saya ingin memberitahu mereka bahwa Anda bisa membatalkan perjalanan Anda hari ini? Tanya Sekretaris Liu hati-hati. Semua jadwal hari ini telah ditunda. Sekretaris Liu menemukan cangkir teh baru, persis sama dengan yang digunakan pemimpin sebelumnya, dan membuatkan secangkir teh untuknya. Kemudian, ia keluar untuk menelepon dan memberitahu pihak lain bahwa pemimpin memiliki urusan penting hari ini dan tidak dapat menghadiri acara tersebut. Sekretaris Liu tidak tahu mengapa bosnya begitu marah. Awalnya ia mengira itu karena Feng Yu, tetapi ternyata tidak. Mengapa bos memanggil San Fulin dan Direktur Zhao ke sini? Mereka tidak ada hubungannya. Yang satu pengusaha, yang satunya polisi. Apa alasannya? Tak lama kemudian, Direktur Zhao tiba lebih dulu di bus. Ketika melihat Sekretaris Liu, ia bahkan menyapanya dengan senyuman. Namun, ia menyadari ada yang salah dengan ekspresi Sekretaris Liu. Mungkinkah pemerintah kota tidak puas dengan kinerja kantor polisi? Seharusnya tidak demikian. Mereka menangani sejumlah kasus lama sebelum Tahun Baru Imlek, dan kinerja pencegahan kebakaran dan pencurian mereka selama periode Tahun Baru Imlek juga sangat baik. Bahkan pada malam Tahun Baru dan hari pertama Tahun Baru Imlek, ada cukup banyak orang yang bertugas, yang menunjukkan dedikasi yang tinggi. Bukankah mereka sudah memuji mereka beberapa hari yang lalu? Apa yang terjadi hari ini? Direktur Liu, tahukah Anda apa yang diminta pimpinan untuk saya lakukan? Tanya Direktur Zhao kepada Sekretaris Liu, yang juga seorang wakil direktur. Sekretaris Liu menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Tetapi pemimpin sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Direktur Zhao mengangguk penuh terima kasih. Dengan ucapan ini, ia akan lebih berhati-hati saat berbicara nanti, agar tidak menyinggung atasannya. Memiliki hubungan baik dengan sekretariat atasannya juga sangat berguna di saat-saat kritis. Ketua, Direktur Zhao ada di sini. Sekretaris Liu mengetuk pintu untuk melapor. Biarkan dia masuk dan buatkan dia teh. Mendengar kata-kata wali kota, Direktur Zhao menghela napas lega. Ia bahkan meminta sekretarisnya untuk membuatkan saya teh, jadi ia tidak sedang memarahi saya. Mungkin ia sedang mencoba mendesak saya untuk melakukan sesuatu terkait pekerjaan saya baru-baru ini. Wali kota, Anda mencari saya? Pak Zhao, berapa hukuman maksimal bagi penipu? Tanya Zhang Ruiqiang kepada Direktur Zhao saat bertemu dengannya. Direktur Zhao juga wakil sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum, jadi seharusnya ia paham betul semua ini. Penipu? Mungkinkah wali kota tertipu? Siapa yang berani begitu? Untuk penipuan, jika situasinya sangat serius, pelakunya dapat dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, atau penjara seumur hidup. Hukuman yang paling ringan adalah penjara tidak lebih dari 3 tahun, penahanan atau pengawasan pidana, dan denda, jawab Direktur Zhao dengan cekatan. Hukuman maksimalnya penjara seumur hidup? Lebih baik langsung dieksekusi saja. Sebentar lagi ada penipu yang datang ke sini. Dia bahkan datang ke pemerintah kota untuk menipu orang. Lihat saja perilakunya. Standar apa yang dia penuhi? Kata Zhang Ruiqiang dengan suara berat. Direktur Zhao kini yakin bahwa wali kota telah memanggilnya hari ini untuk menangani situasi ini. Ini sama sekali bukan hal yang buruk, melainkan hal yang baik. Orang lain yang menjadi direktur biro kota akan maju menjadi sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum, anggota komite tetap, dan kepala departemen penuh waktu. Namun, ia hanya wakil sekretaris, dan tetap hanya wakil kepala departemen. Kalau dia bisa memuaskan wali kota, dan wali kota mau bicara dengannya, peluangnya untuk menduduki jabatan sekretaris Komisi Politik dan Hukum serta menjadi anggota komite tetap Komisi Politik dan Hukum akan semakin besar. Pembohong ini, terlepas dari beratnya kejahatannya, harus ditangani seserius mungkin. Kita juga harus menjadikannya alasan yang kuat untuk memuaskan pimpinan. San Fulin dan Hu Jianren, setelah melihat mainan seks saat berlibur ke Taiwan, mengira ada pasar untuk mainan tersebut di Tiongkok daratan. Namun, tepat setelah mendirikan pabrik dan memproduksi produk pertamanya, sebuah vibrator, mereka menemukan bahwa Six Sense, raksasa mainan seks global, sedang memasuki pasar Tiongkok. Tak seorang pun tertarik dengan produknya. Sekalipun ia menurunkan harga, tetap saja tak ada yang mau. Ia bahkan tak sanggup membuka toko dengan uangnya sendiri. Jadi dia berpikir untuk menjual produknya di provinsi-provinsi pedalaman, tetapi dia menemukan bahwa orang-orang di provinsi-provinsi pedalaman lebih feodal dan konservatif, dan bahkan tidak tahu untuk apa bisnis ini. Suatu ketika dia sedang menjual suatu produk, seseorang, karena alasan yang tidak diketahui, bertanya apakah itu alat pijat mata untuk melindungi penglihatan. Maka ia pun punya ide dan memutuskan untuk menjual produk ini sebagai alat pelindung mata.
Tempat pertama yang ia pilih tentu saja adalah provinsi yang terletak di daerah perbatasan. Ia mengabaikan provinsi-provinsi di wilayah barat, jadi setelah pertimbangan matang, ia memilih Harbin. Dia memasukkan dokumen dari luar negeri, mengklaim bahwa ini adalah alat pelindung mata yang diciptakan oleh para ahli medis asing, dan dialah agen yang mempromosikannya di Tiongkok daratan. Semuanya berjalan sangat lancar, dan dia tampil di depan publik dan bahkan bertemu dengan wali kota Harbin. Setelah mendengarkan pengantarnya, wali kota juga sangat tertarik. Ia kemudian menemukan bahwa pemerintah Harbin tampaknya memiliki dana pendidikan yang cukup dan berencana untuk mensubsidi promosi alat pelindung mata ini di sekolah dasar dan menengah. Harbin berpenduduk hampir 10 juta jiwa, dan jumlah siswa SD dan SMP di wilayah perkotaannya saja sudah melebihi 100.000. Ia merasa akan kaya raya. Sekalipun penghasilannya hanya 10 yuan per orang, itu tetap akan menghasilkan keuntungan jutaan. Sekretaris wali kota meneleponnya hari ini. Apakah ini berarti wali kota telah menyetujui penawarannya dan akan memesannya? Wali kota Zhang, saya di sini. Apakah kota ini sudah memutuskan untuk membeli produk saya? Tanya San Fulin sambil tersenyum. San Fulin, beraninya kau datang ke sini. Apa ini pelindung mata yang kau sebutkan? Begitu San Fulin memasuki kantor Zhang Ruiqiang, sebuah kotak menghantam wajahnya. Ia benar-benar tertegun. Zhang Ruiqiang sangat marah ketika melihat San Fuli. Suasana hatinya yang tadinya tenang, tiba-tiba meledak lagi. San Fulin, yang tadinya menyapa saya dengan riang, tiba-tiba bingung. Wali kota Zhang memanggil saya ke sini, bukankah dia ke sini untuk menandatangani kontrak pembelian? Apa dia sudah tahu produk saya? Mustahil. Banyak orang di kota pesisir belum pernah melihat benda ini, apalagi di Harbin yang terpencil. Ya, ini pelindung mata. Berguna, kan? Tanya San Fuli balik. Zhang Ruiqiang menyipitkan matanya. Sampai sekarang pun, kau masih tidak mengakuinya. Apa? Kau pikir aku mudah dibodohi? Atau kau pikir kami orang Harbin ini semua idiot? Kau pikir aku belum pernah ke luar negeri dan tidak tahu apa-apa? San Fulin, kalau saja kau menyesal tadi, mungkin aku akan memberimu kesempatan lagi. Tapi sekarang, kau bisa menunggu sampai masuk penjara, kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Direktur Zhao tercengang. Apa yang dibicarakan wali kota dengan pengusaha ini? Meskipun ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia tahu bahwa pembohong yang dibicarakan wali kota adalah pria di depannya, dan ia ingin pria ini dipenjara. San Fulin, kan? Saya dari biro kota. Anda dicurigai melakukan penipuan. Silakan ikut saya, kata Direktur Zhao sambil berdiri. Ia tidak perlu tahu keseluruhan ceritanya. Begitu sampai di kantor polisi, tak ada yang tak bisa ia dapatkan darinya. Dan yang lebih penting, begitu sampai di kantor polisi, kita bisa kena masalah meskipun tidak sampai di sana. Bagaimana kalau ada kejadian yang melibatkan wali kota? Dilihat dari ekspresi wali kota tadi, sepertinya dia ditipu oleh pengusaha ini. Orang seperti dia biasanya suka melawan dan berteriak. Jika hal seperti ini sampai terbongkar, wali kota akan dipermalukan, dan dia juga akan membenci wali kota. Lupakan saja membantunya, dan akan sangat disayangkan jika dia tidak menendangnya. San Fulin kemudian menyadari bahwa sebenarnya ada seorang petugas polisi di kantor Zhang Ruiqiang. Dan siapapun yang bisa muncul di kantor wali kota pasti setidaknya wakil direktur, kan? Bahkan mungkin saja dia direkturnya. Wali kota Zhang benar-benar menelepon kepala polisi, yang berarti dia benar-benar tahu untuk apa benda ini digunakan. San Fulin merasa mulutnya kering dan kakinya lemas. Ia harus segera memikirkan alasan yang memungkinkannya lolos begitu saja. Semua ini telah dicap sebagai penipuan. Jika ia mengaku bersalah, ia pasti akan dipenjara. Wali kota Zhang, dan polisi ini, apa maksudmu? Kau tidak mau membeli produkku, jadi kau menuduhku melakukan penipuan? Apa aku melakukan penipuan? Pertama, aku tidak makan satu kali pun denganmu. Dan kedua, aku tidak mengambil sepeser pun darimu. Bahkan biaya akomodasi dan transportasi pun ditanggung sendiri. Apa hakmu menuduhku melakukan penipuan? Bantah San Fulin. Direktur Zhao menoleh ke arah Zhang Ruiqiang. Tidak ada hubungan keuangan? Itu akan menyulitkan untuk menghukumnya. Sekalipun dia hanya mengambil $1, itu bisa dianggap sebagai deposit. Sekarang dia tidak mengambil sepeser pun, ini paling-paling hanya upaya penipuan. Tidak, wali kota memanggilnya. Masalah ini harus ditangani dengan benar. Itu adalah upaya penipuan dan hukuman maksimal yang akan diterimanya hanyalah denda dan penahanan. Dilihat dari sikap wali kota, jelas itu tidak cukup. Kau pikir itu bukan penipuan hanya karena kau tidak makan? Selama kau bisa membuktikan kau melakukan penipuan dan mendapatkan sesuatu, itu baru penipuan, kata Direktur Zhao tegas. Ia menolak untuk percaya bahwa orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika mereka mencuri penghapus teman sekelasnya saat kecil, mereka akan menggalinya. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Ya, kontraknya belum ditandatangani. Itu hanya kesepakatan lisan. Bisakah ini dianggap penipuan?
Tapi jika dia tidak menghukum orang ini, dia tidak akan pernah bisa tenang. Orang ini jahat sekali. Bukankah cara tak bermoral seperti ini untuk mencari uang dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain seharusnya dihukum berat? Di zaman dulu, orang seperti itu pasti akan dipukuli dengan tongkat. Lebih baik dipukul saja sampai mati. Zhao tua, bawa orang ini pergi. Ini buktinya. Zhang Ruiqiang menyerahkan kotak berisi vibrator itu kepada Direktur Zhao. Direktur Zhao tidak membuka kotak itu. Ia memegang San Fulin di satu tangan dan kotak itu di tangan lainnya, lalu berjalan keluar dari kantor Zhang Ruiqiang. Para pejalan kaki tercengang. Apa yang terjadi? Kepala polisi menangkap seseorang dari kantor wali kota? Bukankah ini tamu wali kota? Apa yang terjadi? Feng Yu sudah menunggu di luar, AC di dalam mobil membuatnya tidak nyaman, ketika ia melihat Direktur Zhao menyeret seorang pria keluar. Sopir Direktur Zhao segera keluar dan berlari untuk memborgol pria itu. Feng Yu keluar dari mobil dan menghampiri Direktur Zhao. Direktur Zhao, lama tak bertemu. Apakah ini pembohong yang disebutkan wali kota Zhang? Direktur Zhao tertegun sejenak. Apakah Tuan Feng tahu? Mengingat hubungan Tuan Feng dengan wali kota, wajar saja kalau dia tahu. Mengapa tidak bertanya kepada Tuan Feng bagaimana orang ini bisa menipu wali kota? Ya, wali kota meminta saya untuk datang dan membawa orang ini kembali untuk diinterogasi. Dia bilang orang ini penipu. Pak Feng, tahukah Anda bagaimana orang ini melakukan penipuan? Melihat keingintahuan Direktur Zhao, Feng Yu ingin tertawa, tetapi merasa malu. Ia berpikir sejenak, dan memutuskan lebih baik ia sendiri yang bicara daripada Zhang Ruiqiang sendiri yang bicara. Ia menunggu di mobil, dan Zhang Ruiqiang bisa melihatnya dari jendela, tetapi ia tidak mengusirnya. Mungkin ia ingin memanfaatkannya untuk memberitahu Direktur Zhao apa yang telah terjadi. Jadi dia mendekatkan diri ke telinga Direktur Zhao dan berbisik singkat tentang situasi tersebut. Wajah Direktur Zhao berubah drastis. Ia menggunakan cara seperti itu untuk menipu wali kota dan hampir berhasil. Pantas saja wajah wali kota sehitam dasar panci. Tuan Feng, terima kasih sudah mengingatkan saya. San Fulin penipu. Dia ingin membuat Harbin jadi bahan tertawaan di seluruh negeri. Saya pasti akan menemukan bukti kuat untuk memastikan dia tidak bisa membalikkan keadaan. Jika San Fulin berhasil melakukan penipuan ini, bukan hanya akan mempermalukan wali kota, tetapi juga Harbin. Tak seorang pun kader di Harbin yang mampu berdiri tegak, terutama mereka yang berasal dari Biro Pendidikan dan Biro Keamanan Publik. Setelah Direktur Zhao dan yang lainnya pergi, Feng Yu terhuyung-huyung ke atas lagi dan datang ke kantor Zhang Ruiqiang. Saya sudah memberitahu Direktur Zhao apa yang terjadi. Dia akan mengurusnya. Zhang Ruiqiang melirik Feng Yu dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu, jadi lebih baik jika Feng Yu membantunya mengatakannya. Apa yang kau lakukan di sini? Mau ku traktir makan malam? Tanya Zhang Ruiqiang dengan nada kesal. Bukankah seharusnya begitu? Aku sudah banyak membantumu. Bukankah seharusnya kamu menunjukkan rasa terima kasih? Apa maksudmu? Apa yang sedang kau lihat di kota ini sekarang? Zhang Ruiqiang terkejut. Kamu lihat apa? Apa aku orang seperti itu? Kalaupun aku melihat sesuatu di pasar, apa aku tidak akan membayarnya? Aku cuma mau tanya, apa kamu baru saja memukulnya? Lagi pula, kalau aku pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukulinya. Menghajarnya sampai mati. Hei, kenapa kamu mendorongku? Bicaralah, bicaralah. Saudara Liu, jangan tarik-tarik aku sedang bicara dengan bosmu tentang urusan serius. Zhang Ruiqiang berteriak dengan marah, keluar dari sini sekarang juga, atau supermarket Tai Huaimu tidak akan bisa buka di Harbin. Kalau kamu buka di kota lain, kami bisa menirumu. Saudara Liu, lihat apa yang dikatakan pemimpinmu. Dia ingin mencuri barang-barang kita, dan dia mengatakannya dengan sangat percaya diri. Bagaimana dengan kualitasnya? Apa kau masih peduli dengan kualitas? Teriak Feng Yu sambil melompat berdiri. Tuan Feng, pintunya tidak tertutup rapat, ada pengaruh buruk. Silakan kembali lain hari, pimpinan ada urusan hari ini. Sekretaris Liu menarik Feng Yu keluar dari kantor dan memperhatikan Feng Yu turun. Ia menyeka keringat di dahinya. Setelah mengikuti sang pemimpin begitu lama, hari ini adalah hari yang paling melelahkan. Setelah San Fulin dibawa kembali oleh Direktur Zhao, Direktur Zhao meruntuhkan pertahanan psikologisnya dalam semalam dan membuatnya mengaku bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menipu uang. Namun, ia menekankan bahwa ia tidak melakukan penipuan apapun dan itu seharusnya merupakan upaya penipuan. Paling-paling ia hanya akan didenda dan penahanan dapat dihindari. Memang begitulah yang dikatakannya. Tetapi jika San Fulin benar-benar dipecat, bagaimana mungkin wali kota bisa tenang? Ketika Direktur Zhao mendengar hal ini, ia sangat marah. San Fulin hampir membuatnya mendapat masalah juga. Sekalipun bukan karena berusaha menyenangkan wali kota, Direktur Zhao tidak berniat melepaskan San Fulin. Setelah penyelidikan yang cermat, ia menemukan bahwa San Fulin telah kehabisan uang dan belum membayar akomodasinya di Harbin.
Ia juga menemukan bahwa Sanfulin telah menandatangani kontrak dengan perusahaan pengemasan untuk mengemas vibrator tersebut untuknya, dengan label pelindung mata. Jumlah uang yang terlibat di sini cukup besar, dan karena deposit sudah dibayarkan, hal ini sudah pasti. Ada juga pinjaman yang jatuh tempo, pembayaran material yang belum lunas kepada pemasok, DLL, yang semuanya sudah termasuk dalam perhitungan. Kali ini, meskipun ia tidak akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, ia pasti akan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun. Ini juga akan membuat pengusaha berhati hitam ini menyadari harga yang harus ia bayar karena menghasilkan uang dengan cara yang tidak etis. Harbin Pharmaceutical kini berkembang pesat. Mereka telah menghasilkan banyak uang hanya dengan mengandalkan obat-obatan nutrisi tersebut, dan pesanan terus mengalir, sehingga mereka tidak perlu menjualnya sama sekali. Penjualan obat flu dan sakit perut, obat antiinflamasi spektrum luas, dan produk lainnya juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan hal ini, meskipun Harbin Pharmaceutical Group tidak menjadi grup farmasi terbesar di Tiongkok tahun ini, setidaknya mereka akan berada di posisi kedua. Lebih lanjut, profitabilitas dan tingkat pertumbuhannya jelas yang pertama. Yang membuat para eksekutif senior Harbin Pharmaceutical Group lainnya semakin bersemangat adalah slogan-slogan iklan mereka tentang pengobatan yang teliti dan pengobatan yang dapat diandalkan telah tertanam kuat di hati masyarakat, dan dampak dukungan para juara dunia tersebut sungguh hebat. Jika Feng Yu tidak keberatan dengan kenaikan harga mereka, bahkan jika mereka menaikkan harga sebesar 10%, obat itu pasti tetap laku. Feng Yu merasa obat ini bukanlah obat ajaib. Perusahaan farmasi lain bisa saja memproduksi obat yang sama dengan khasiat serupa. Ia seharusnya tidak menaikkan harga secara membabi buta demi keuntungan. Tentu saja, jika Harbin Pharmaceutical bisa setenar di luar negeri seperti di dalam negeri, Feng Yu tidak akan keberatan menaikkan harga di luar negeri untuk menghasilkan uang. Tapi di Tiongkok, lupakan saja. Keuntungan Harbin Pharmaceutical sudah lebih tinggi daripada perusahaan farmasi biasa. Meskipun produk nutrisi Harbin Pharmaceutical, seperti zinc gluconate, dijual di luar negeri dan menghasilkan keuntungan besar, namun keuntungan tersebut masih jauh tertinggal dari perusahaan farmasi asing raksasa. Obat Tiongkok apa yang akan terkenal bahkan di luar negeri di masa depan? Ada obat bernama Yunnan Baiyao, yang bahkan terlibat dalam skandal di mana sebuah perusahaan milik negara membatalkan kontraknya dan digugat oleh perusahaan swasta. Obat ini tidak hanya banyak digunakan oleh atlet, tetapi juga dibeli oleh banyak keluarga dan disimpan di lemari obat mereka. Anak-anak pasti akan mengalami benjol dan memar, dan ini dapat dengan cepat meredakan nyeri serta mengurangi pembengkakan dan stasis darah. Yang paling terkenal, formula Yunnan Baiyao merupakan rahasia negara yang sangat rahasia. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa berharganya produk ini. Namun, produk ini belum dikembangkan menjadi formulasi aerosol, karena hanya tersedia dalam bentuk oral seperti bubuk dan kapsul, sehingga sangat membatasi pengembangannya. Tahun lalu, Feng Yu meminta seseorang dari Harbin Pharmaceutical untuk menghubungi produsen Yunnan Baiyao untuk membeli formula tersebut. Sayangnya, karena Harbin Pharmaceutical sudah menjadi perusahaan saham gabungan, bukan perusahaan milik negara, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Xinhuadu juga menderita kerugian di masa lalu karena hal ini, dana mereka ditahan lebih dari 2 miliar yuan selama lebih dari setahun, yang mengakibatkan kerugian yang signifikan. Sayangnya, Yunnan Baiyao tidak tahu bahwa untuk mengekspor obatnya di masa lalu, mereka harus mencantumkan formula sesuai peraturan Amerika. Oleh karena itu, formula Yunnan Baiyao, yang telah dirahasiakan di Tiongkok selama puluhan tahun, tercetak jelas pada kotak obat untuk diekspor ke Amerika Serikat. Di kehidupan sebelumnya, seorang teman pulang dari Amerika Serikat dan membawa sekotak buku, lalu meninggalkannya di rumah Feng Yu. Feng Yu membacanya beberapa kali saat bosan, dan ia pun menghafalnya. Sanyucao 85 mg, Alpinia officinalis 30 mg, Geranium 36 mg, kandung empedu sapi 25 mg, panas noto ginseng 200 mg, Rhizoma dioscorea 57,5 mg, dan ubi Cina 66,5 mg. Harbin Pharmaceutical memiliki pabrik obat Tiongkok sendiri. Feng Yu memberitahu mereka formulanya, mengatakan bahwa ia menghabiskan $1 juta untuk membelinya dari seorang tabib Tiongkok tua, dan meminta pabrik obat Tiongkok tersebut untuk meracik dan mencobanya. Setelah diuji, memang berhasil, tetapi setelah diuji, ditemukan beberapa perbedaan bahan dari Yunnan Baiyao. Dengan kata lain, formula Amerika untuk Yunnan Baiyao entah menyembunyikan bahan utama, atau Feng Yu salah mengingatnya. Ia kemudian teringat rumor daring di kehidupan sebelumnya bahwa Yunnan Baiyao mengandung akar kudzu dan ginseng. Ia meminta pabrik obat Tiongkok untuk melanjutkan pengujian, lalu meminta mereka merujuk aerosol impor dari luar negeri dan menggunakannya sebagai model untuk mengembangkan aerosol yang dapat mengurangi pembengkakan dan stasis darah tanpa merusak kulit. Feng Yu menganggap ini sebagai prioritas utama. Jika Harbin Pharmaceutical berhasil mengembangkan obat yang mirip dengan aerosol Yunnan Baiyao dari kehidupan mereka sebelumnya, obat itu pasti akan menjadi produk unggulan bagi Harbin Pharmaceutical, yang akan sangat meningkatkan nilai merek mereka dan membuat mereka terkenal di seluruh dunia.
Mengenai fokus awal Harbin Pharmaceutical pada obat antiinflamasi dan antibiotik, Feng Yu meminta mereka untuk mempertahankan penjualan. Meskipun marin keuntungan obat-obatan ini jauh lebih rendah daripada obat nutrisi, penjualannya tetap tinggi. Namun, penjualan obat nutrisi akan menurun secara bertahap. Inilah sifat pasar. Setelah perusahaan farmasi lain meluncurkan suplemen seng dan kalsium yang lebih murah, penjualan obat-obatan ini oleh Harbin Pharmaceutical niscaya akan sangat terpengaruh. Meskipun tidak ada cara untuk memperluas ketenarannya di luar negeri untuk saat ini dan obat-obatan nutrisi tidak laku, buku Subhealth dicetak ulang berkali-kali. Feng Yu tidak menyangka buku seperti itu akan begitu populer. Mungkin ini ada hubungannya dengan rencana pemasarannya yang ahli. Baik di Tiongkok maupun di luar negeri, orang-orang selalu percaya tahayul tentang apa yang dikatakan para ahli. Percaya bahwa apa yang mereka katakan pasti sangat masuk akal. Terlebih lagi, harga buku ini tidak mahal. Buku ini dikabarkan merupakan kristalisasi pengobatan Tiongkok selama ribuan tahun, dan juga direkomendasikan bersama oleh banyak pakar di dunia. Bagaimana mungkin salah? Selain negara-negara yang dilanda perang dan sangat miskin, negara mana yang penduduknya tidak memperhatikan kesehatan mereka? Hanya dalam 6 bulan, buku Subhealth telah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia, dengan lebih dari 3 juta kopi terjual di Tiongkok saja. Setelah dikurangi berbagai biaya, Feng Yu bisa menghasilkan sekitar 3 yuan per buku. Dengan kata lain, buku-buku ini saja menghasilkan keuntungan lebih dari 30 juta RMB hanya dalam 6 bulan. Lebih lanjut, dengan penjualan global yang melampaui 10 juta eksemplar, Feng Yu mempekerjakan orang untuk memasang iklan teks lunak di surat kabar di seluruh dunia, dan jumlah orang yang membeli karena penasaran terus meningkat. Sekalipun tidak mencapai rekor dunia Guinness untuk kamu Xinhua, selama konsep sub kesehatan masih ada, orang-orang akan tetap membeli buku ini, dan akan dicetak ulang setiap tahun. Bukan tidak mungkin buku ini akan terjual lebih dari 100 juta eksemplar di masa mendatang. Berkat buku ini dan rekomendasi para ahli dari berbagai negara, obat-obatan nutrisi Harbin Pharmaceutical semakin laris. Pada saat ini, Feng Yu menemukan peluang bagus lainnya untuk menghasilkan uang. Saat ini, merek farmasi paling populer di Tiongkok adalah Bingyao, yang menempati peringkat pertama, Band-Aid, dan Daktarin, yang menempati peringkat kedua dan ketiga. Yang kedua dan ketiga adalah merek usaha patungan, dan keduanya memiliki saham di perusahaan farmasi super Amerika yang disebut Johnson & Johnson. Perusahaan ini merupakan salah satu dari 5 perusahaan farmasi teratas dunia, dan produsen produk perawatan kesehatan yang paling lengkap dan terdistribusi secara luas. Pendapatan tahunannya telah melampaui 10 miliar, dan diperkirakan akan terus meningkat, menjadikannya perusahaan farmasi terkemuka di dunia. Daktarin sudah dipatenkan, jadi Harbin Pharmaceutical tidak bisa menirunya. Namun, Band-Aid berbeda. Sederhananya, ini hanyalah plester perekat dengan fungsi hemostatik, dan teknologinya sangat sederhana. Koran-koran di masa lalu saya pernah memberitakan bahwa fungsi utama plester luka biasa adalah untuk menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi bakteri. Plester ini tidak memiliki efek magis seperti mempercepat penyembuhan luka, dan bahkan dapat menunda penyembuhan luka dengan membunuh terlalu banyak bakteri. Kecuali Anda memiliki plester luka khusus seperti yang diproduksi oleh Yunnan Baiyao, harganya tetap tidak lebih murah daripada pergi ke rumah sakit untuk memasang plester. Oleh karena itu, plester luka saat ini mendominasi pasar. Feng Yu belum melihat produk lain muncul. Atau mungkin ada, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Ada hal yang aneh tentang orang-orang yang membeli barang akhir-akhir ini jika suatu produk terkenal, pastilah bagus. Band-Aid adalah merek Band-Aid yang paling terkenal. Bahkan sekarang, kebanyakan orang Tiongkok tidak tahu nama Band-Aid. Mereka hanya menyebut produk semacam ini Band-Aid. Meskipun tidak ada yang salah dengan itu, karena terjemahan fonetiknya adalah Band-Aid, Feng Yu merasa bahwa untuk produk farmasi, terjemahan yang lebih harfiah lebih baik. Ia tidak ingin Johnson & Johnson mengambil semua keuntungan. Mengapa Band-Aid tidak bisa menjadi merek farmasi Harbin lainnya? Ngomong-ngomong, Feng Yu melihat plester luka yang ada di pasaran dan mendapati bahwa itu hanyalah plester luka biasa, dengan sepotong kecil kain kasa medis di tengahnya dan selapis plester perekat di atasnya. Plester itu tidak tahan air maupun bernapas. Dan yang paling parah, banyak orang mengira hanya plester yang asli, dan semua plester lainnya palsu. Meskipun plesternya berfungsi sama baiknya dan merek lain lebih murah, tidak ada yang membelinya. Feng Yu bisa saja meminta Harbin Pharmaceutical memproduksi plester anti-air dan bernapas, bahkan plester kartun. Dengan kesadaran merek Harbin Pharmaceutical saat ini, tidak perlu khawatir orang lain salah mengira mereka palsu. Lagi pula, harga barang ini sebenarnya tidak mahal. Saat ini, harganya pasti tidak akan melebihi 1 sen, sementara harga jual di apotek bisa mencapai $1. Ini sungguh keuntungan besar. Meskipun distributor di tengah juga menghasilkan banyak uang, Feng Yu yakin bahwa harga grosir Band-Aid ini pasti lebih dari 40 sen per potong, yang berarti keuntungannya 3 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa Band-Aid sendiri mendatangkan keuntungan besar bagi Johnson & Johnson setiap tahun. Terlepas dari itu, di Tiongkok, Band-Aid telah memonopoli industri ini,
menguasai setidaknya lebih dari 98% pangsa pasar. Yang lain tidak berhasil menjalankan bisnis sesederhana itu, terutama karena kurangnya branding. Namun, Harbin Pharmaceutical sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Harapan Feng Yu sederhana, ia hanya perlu mengamankan 30% pangsa pasar tahun ini melalui iklan. Dengan saluran penjualan Harbin Pharmaceutical yang luas, melampaui Band-Aid dan menjadi merek terkemuka di pangsa pasar Band-Aid Tiongkok tahun depan tidak akan sulit. Maka Feng Yu memberitahu manajer umum Harbin Pharmaceutical untuk segera mengembangkan plester luka yang tidak sama dengan plester luka biasa, tetapi harus berbeda dari plester luka tersebut. Plester-plester ini berwarna coklat sehingga tidak akan terlihat di kulit, tetapi kita akan melakukan yang sebaliknya dan membuatnya berwarna-warni. Karena anak-anaklah yang paling sering menggunakan plester ini. Ketika orang dewasa terkena luka kecil, mereka biasanya mengabaikannya atau pergi ke rumah sakit, tetapi anak-anaklah yang paling sering mengalami benjol dan memar. Dan karena mereka masih sangat kecil, bagaimana mungkin plester sebesar itu tidak terlihat? Plester kami tersedia dalam berbagai warna dan bahkan dapat dicetak dengan desain kartun. Cocok untuk anak-anak dan remaja putri. Jangan gunakan selotip biasa, gunakan plastik tahan air saja. Dengan begini, meskipun ada luka di tubuh, Anda bisa membersihkannya, atau bahkan mandi. Kita tidak bisa tidak mencuci tangan seharian kalau ada luka kecil di tangan, kan? Di musim panas, plester luka biasa seperti yang digunakan dalam Band-Aid dapat digunakan pada luka. Tetapi karena cuaca terlalu panas, keringat tidak dapat menembus, sehingga luka lebih sulit disembuhkan. Saat ini, memiliki plester yang bernapas tentu akan jauh lebih baik. Terlebih lagi, jenis plester ini lebih cocok untuk atlet. Setelah Feng Yu mengusulkan ide ini, para pemimpin Harbin Pharmaceutical lainnya menganggapnya jenius. Mengapa mereka tidak memikirkannya? Bisnis plester ini pasarnya sangat besar. Kalau dijalankan dengan baik, bisa meraup untung puluhan juta per tahun. Biayanya rendah, jadi meskipun gagal, kerugiannya tidak besar, tetapi jika berhasil, mereka akan meraup untung besar. Dengan risiko rendah dan keuntungan tinggi, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Tentu saja, jika Anda ingin bersaing dengan Band-Aid dan merebut pasar, Anda harus terlebih dahulu mempopulerkan sebuah konsep. Produk ini disebut Band-Aid, bukan Band-Aid. Band-Aid hanyalah sebuah merek Band-Aid, yang akan mengurangi pengaruh merek Band-Aid. Semua orang bertukar pikiran untuk nama merek plester yang diproduksi oleh Harbin Pharmaceutical. Mereka ingin nama tersebut menonjolkan Harbin Pharmaceutical Group, berbeda secara jelas dari plester, dan mudah diingat. Pada akhirnya, siapapun yang mengusulkan nama itu, semua orang tidak puas. Feng Yu ingin menyebutnya merek Huatuo, merek Bianque, atau semacamnya, tetapi ia diberitahu bahwa nama seperti itu tidak akan pernah disetujui oleh Biro Industri dan Komersial. Merek Taihua? Feng Yu merasa itu bukan ide yang bagus. Merek Taihua sudah cukup bagus. Terjun ke dunia kedokteran tidak akan baik untuk merek tersebut dan bahkan mungkin menjadi bumerang. Sedangkan untuk merek seperti Feng Yu dan Aiwa, hal itu bahkan lebih mustahil. Mereka adalah merek elektronik dan peralatan listrik. Jika mereka memproduksi obat-obatan, mereka dapat merusak merek Harbin Pharmaceutical. Akhirnya, karena tidak ada yang bisa menemukan solusi, Wu Zigang menyarankan agar kami tetap menggunakan merek Bingyao dan menyebutnya Bingyao Band-Aid. Ide yang bagus. Ini juga akan menghemat biaya pendaftaran merek lain. Harbin Pharmaceutical juga memiliki portofolio merek yang kompleks, dan karena mereka sudah memiliki Xiutang, merek obat tradisional Tiongkok, tidak perlu terlalu banyak. Tidak ada yang punya ide lebih baik, jadi mereka semua sepakat untuk menggunakan merek obat es. Desain kartun di bagian luarnya dikontrakan kepada Liu Mike dan timnya, yang juga merupakan perusahaan Feng Yu, sehingga manfaatnya tetap berada di tangan keluarga. Karakter-karakternya diambil dari kisah populer Tiongkok, Perjalanan ke Barat, dengan Sun Wukong sebagai tokoh utamanya. Mereka bahkan berpikir Sun Wukong sudah cukup. Siapa yang mau memakai plester pixie di kepala mereka? Shao Wujing maupun Tang Sanzang pun tidak. Namun, Feng Yu berkata kepada Liu Mike dan yang lainnya, tidak bisakah kalian membuat jubah jie sedikit lebih imut? Misalnya, seekor babi yang menggunakan telinganya sebagai sayap untuk terbang. Shao Wujing juga bisa dibuat lebih mendominasi, membuatnya terlihat sangat garang. Tang Sanzang bisa dibuat lebih baik dan lembut. Naga putih kecil bisa dibuat menjadi kuda, naga, atau bahkan pria tampan. Lagi pula, dia kan pangeran ketiga Raja Naga, kan? Ada banyak karakter terkenal di dalamnya, seperti Raja Iblis Banteng, Raja Peng bersayap emas, Bocah Merah, Bodhisattva Guanyin, Ratu Kerajaan Wanita, Putri Kipas Besi, DLL. Semua ini bisa didesain. Jika Anda menginginkan versi komik, karakternya bisa heroik, imut, garang, atau tampan. Dijamin akan disukai banyak anak-anak bahkan orang dewasa. Feng Yu yakin bahwa setelah peluncuran seri plester Perjalanan ke Barat, masih akan ada anak-anak yang menempelkannya di tangan mereka meskipun tidak ada luka, seperti stiker bergambar.
Plester anti-air kartun ini adalah kartu truf Feng Yu dalam bersaing dengan Band-Aid. Tahun baru saja berlalu, dan semua orang belum beradaptasi dengan pelonggaran liburan tahun baru. Setelah bekerja, hal pertama yang biasanya mereka lakukan adalah membaca koran untuk menghibur diri, karena memang tidak banyak pekerjaan. Hei, ada satu halaman penuh iklan di koran ini. Produk apa ini? Plester? Apa itu plester? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Harbin Pharmaceutical telah berhasil mengembangkan plester medis yang dapat dengan mudah menutupi luka kecil. Mereka mengira itu adalah plester luka yang diiklankan di TV beberapa tahun yang lalu. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, plester luka Harbin Pharmaceutical sangat efektif dan tersedia dalam pilihan tahan air, bernapas, dan bermotif kartun. Yang terpenting, plester ini direkomendasikan untuk digunakan oleh Administrasi Umum Olahraga Tiongkok. Feng Yu dengan mudah mendapatkan rekomendasi dari Administrasi Umum Olahraga Tiongkok. Dengan mensponsori sejumlah plester dan menghabiskan 1 juta, ia bisa mencetak kata-kata direkomendasikan oleh Administrasi Umum Olahraga Tiongkok pada kemasannya dan menonjolkannya dalam iklan TV. Malam harinya mereka juga melihat iklan plester ini di CCTV 2. Seorang anak sedang bermain di rumah dan tak sengaja terjatuh, kepalanya sedikit tergores. Ia terduduk di lantai dan menangis sekeras-kerasnya. Ibunya mengambil plester dari laci, merobeknya, dan memasangkannya pada anak itu. Awalnya, anak itu bilang plester itu akan membuatnya terlihat jelek, tetapi ibunya mengatakan bahwa plester itu tidak hanya tidak jelek, tetapi juga indah. Anak itu melihat ke kiri dan ke kanan di cermin. Plester itu sangat indah, dengan gambar raja monyet di atasnya. Anak itu tertawa terbahak-bahak, dan ibunya pun ikut tersenyum. Kemudian, seorang dokter berjas putih muncul di depan kamera, dan di bawahnya adalah Profesor Yo Airen dari Universitas Kedokteran Harbin. Ia mengatakan bahwa jika seorang anak terbentur sesuatu, sebaiknya segera pasang plester untuk menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi. Kemudian kamera memperkecil tampilannya, dan lensa Band-Aid memperbesar tampilannya. Setelah terpisah, muncullah karakter kartun seperti Sun Wukong, Kuda Naga Putih, Biksu Tang, dan Raja Iblis Banteng. Suli suara perban kartun obat es ini tahan air. Harbin Pharmaceutical, obat yang berkualitas dan aman, selalu ada di rumah, Bu, jangan khawatir. Perlengkapan atlet khusus dari Administrasi Umum Olahraga Negara. Iklan ini menarik perhatian orang tua yang punya anak. Tahan air, bukankah itu berarti tidak akan basah setelah dipakai? Produk ini dibuat oleh Harbin Pharmaceutical, jadi seharusnya tidak buruk, kan? Lagi pula, produk ini secara resmi ditetapkan oleh Administrasi Umum Olahraga Tiongkok untuk para atlet, jadi pasti bagus. Kudengar biaya pelatihan para atlet itu sangat mahal. Anak-anak tertarik dengan karakter kartun pada plester tersebut. Polanya sangat indah dan jauh lebih bagus daripada plester lain yang pernah mereka pakai. Iklan-iklan tersebut, yang tidak hanya ditayangkan di surat kabar dan televisi, tetapi juga radio, merinci fitur dan keunggulan produk tersebut, seringkali membandingkannya dengan plester luka tradisional. Meskipun iklan tersebut tidak menyebutkan apa itu plester luka tradisional, reaksi pertama semua orang adalah plester luka. Bagaimana mungkin plester luka berbahan dasar es ini lebih baik daripada plester luka? Ketika plester Harbin Pharmaceutical mulai diiklankan secara luas di CCTV, surat kabar, dan radio, Band-Aid lah yang pertama kali mendapatkan berita tersebut. Perusahaan lain sebelumnya telah memproduksi plester, tetapi tidak ada yang mampu menyainginya, dan tidak ada yang berhasil. Namun, setelah Band-Aid Farmasi Harbin diluncurkan, ia menyadari bahwa produk itu tampaknya tersedia di setiap apotek. Kapasitas distribusi yang besar ini membuat Band-Aid merasa terancam. Perusahaan Bondi harus segera mengadakan rapat dan merespons. Perusahaan tidak bisa menunggu sampai pihak lain menguasai pasar sebelum merespons. Saat itu sudah terlambat. Bukankah itu hanya plester anti-air? Kita sudah lama memproduksinya. Kenapa kita tidak meluncurkan plester anti-air? Orang-orang akan lebih mengenali plester kami, kata seorang wakil presiden Band-Aid Company yang berkewarganegaraan asing. Band-Aid adalah penemu Band-Aid. Bagaimana mungkin mereka tidak punya Band-Aid yang tahan air dan bernapas? Hanya saja di Tiongkok, mereka merasa itu tidak diperlukan. Karena produk tahan air dan bernapas lebih mahal, dan Band-Aid biasa sudah memonopoli pasar, tidak perlu memperkenalkan produk yang lebih baik. Namun kini mereka memiliki pesaing, Harbin Pharmaceutical, yang saat ini merupakan perusahaan farmasi paling populer di Tiongkok. Perusahaan ini hadir dengan momentum yang luar biasa dan memiliki banyak sekali iklan, yang menjadi ancaman besar bagi mereka. Namun mereka tidak terlalu khawatir. Mereka bisa memproduksi apapun yang bisa diproduksi Harbin Pharmaceutical. Orang-orang sekarang hanya mengenal Band-Aid, dan istilah baru, Band-Aid, tidak begitu mudah diterima. Ketika Harbin Pharmaceutical meluncurkan perban anti-air dan bernapas, Band-Aid segera mengikutinya. Sebagai pemimpin dunia di pasar perban, bagaimana mungkin mereka gagal di pasar Tiongkok? Terlebih lagi, mereka telah memasuki pasar Tiongkok selama lebih dari 3 tahun,
dan merek Band-Aid telah sepenuhnya tertanam di benak masyarakat Tiongkok. Bahkan hanya mengandalkan ketenaran merek tersebut, mereka yakin dapat menghancurkan Harbin Pharmaceutical. Feng Yu menerima telepon dari manajer umum Harbin Pharmaceutical, yang mengatakan bahwa Band-Aid merespons dengan cepat dan juga meluncurkan Band-Aid yang tahan air dan bernapas. Meskipun Harbin Pharmaceutical memiliki kemampuan distribusi yang sangat kuat, penjualannya tidak terlalu bagus dan belum ada tanda-tanda perbaikan. Feng Yu memintanya untuk tidak khawatir. Tahan air dan bernapas memang keunggulannya, tetapi keunggulan utama plester ini adalah motif kartunnya, yang sulit ditiru oleh plester. Feng Yu mencubit dagunya. Band-Aid ini dijual di apotek, jadi sepertinya anak-anak tidak bisa membelinya, kan? Orang tua tidak selalu pergi ke apotek, jadi tempat terbaik untuk menjual Band-Aid ini mungkin di toko kecil. Feng Yu teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, toko-toko kecil menjual plester luka. Seperti kain kasa, plester luka juga diperbolehkan dijual di toko-toko kecil. Plester luka bahkan dipromosikan di jalanan, dengan harga yang tercantum. Jadi, mengapa plester Harbin Pharmaceutical tidak bisa dijual di toko-toko kecil? Mereka bahkan bisa melakukan apa yang Wahaha lakukan sebelumnya, dengan mengadakan penjualan singkat di dekat sekolah untuk segera merebut pasar anak-anak. Feng Yu menyampaikan idenya kepada manajer Harbin Pharmaceutical, yang sangat ragu. Band-Aid, dijual di toko kecil? Itu perlengkapan medis, dan toko kecil menjual makanan dan kebutuhan sehari-hari. Apa itu mungkin? Ada juga produk-produk jangka pendek di dekat sekolah. Dia pernah melihat minuman Wahaha digunakan untuk produk-produk jangka pendek di jalan. Itu makanan, ini plester, benda ini, bisa juga digunakan untuk produk-produk jangka pendek. Bayangkan Feng Yu menjual obat-obatan bernutrisi dan menciptakan keajaiban penjualan. Beberapa obat itu saja sudah mendatangkan keuntungan besar bagi Harbin Pharmaceutical, belum lagi peningkatan penjualan obat-obatan lainnya. Di matanya, Feng Yu adalah dewa penjualan dan dewa pasar. Terlebih lagi, Feng Yu juga merupakan pemegang saham utama Harbin Pharmaceutical dan tidak pernah bercanda tentang perusahaan tersebut. Kebetulan masih banyak orang menganggur yang bekerja di bagian penjualan di Harbin Pharmaceutical. Mereka semua adalah mantan kader. Setelah menjadi tenaga penjualan, beberapa dari mereka mengandalkan kefasihan mereka untuk mencari nafkah yang baik, sementara beberapa dari mereka tidak tahan dan sudah mengundurkan diri. Pemerintah kota menyediakan pekerjaan baru untuk mereka, tetapi tentu saja mereka bukan lagi posisi kepemimpinan. Orang-orang yang tetap tinggal semuanya fasih. Manajer umum Harbin Pharmaceutical yakin mereka bisa membuat orang-orang menerima bahwa plester hanyalah sejenis plester, tetapi plester lebih dari sekadar plester. Pak Feng mengatakan jika mereka bisa mencapai ini, maka Band-Aid tidak akan lagi menjadi ancaman, dan melampaui Band-Aid akan berada dalam jangkauan. Ketika Pak Feng pertama kali mengatakan Harbin Pharmaceutical bisa menjadi perusahaan domestik teratas, beliau tidak percaya. Namun kini, penjualan dan laba Harbin Pharmaceutical telah meningkat dari luar 30 besar nasional ke posisi kedua, hanya di bawah Shanghai Pharmaceutical Company. Dan tahun ini, mereka diperkirakan akan melampauinya. Shanghai Pharmaceutical Company juga merupakan salah satu pemegang saham utama Bondi Cina. Jika mengalahkan Bondi, Harbin Pharmaceutical akan benar-benar menjadi nomor satu di Tiongkok. Apalagi setelah mendengar Feng Yu mengatakan bahwa total penjualan plester dalam setahun bisa melebihi 100 juta lembar. Jika ia bisa meraih 30% pangsa pasar, keuntungan per lembarnya hanya 0,3 sen, yang berarti hampir 10 juta. Bertarunglah dengan Bondi untuk 10 juta ini. Band-Aid buatan Harbin Pharmaceutical sebenarnya dipromosikan di tempat-tempat ramai, dan banyak tempat promosi berada di dekat sekolah, yang hampir membuat manajemen Band-Aid tertawa terbahak-bahak. Kira-kira mereka jual apa ya? Alat tulis? Mainan? Makanan? Ini plester luka. Aku belum pernah dengar ada plester luka yang dijual. Meskipun harga promosi ini memang lebih murah, plester tahan air dan plester bernapas biasa harganya 80 sen per buah, dan dijual dalam kemasan berisi 5 buah. Plester tahan air bermotif kartun juga dijual dengan harga 1,2 yuan per buah, dan juga dijual dalam kemasan berisi 5 buah. Ketika Band-Aid mengetahui banyak orang membeli plester promosi, mereka mengejek. Berapa harga plester ini? Bahkan yang termahal pun hanya 1,20. Berapa penghasilannya? Berapa gaji harian seorang penjual? Bagaimana dengan biaya lain seperti transportasi? Promosi ini hanyalah promosi yang merugikan. Dan apakah hal itu benar-benar akan membuat mereka mendapatkan reputasi yang baik masih belum pasti. Siapa yang akan membeli obat di jalan? Siapa yang akan membeli plester di jalan? Bahkan jika orang tidak pergi ke rumah sakit atau klinik, tidak bisakah mereka pergi ke apotek? Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa plester yang diproduksi oleh Harbin Pharmaceutical tampaknya laku keras. Tapi meskipun banyak yang membelinya, Band-Aid tidak peduli. Ia belum pernah mendengar penjualan di jalanan benar-benar mendongkrak penjualan alat kesehatan. Band-Aid tidak menyadari hal ini, tetapi Harbin Pharmaceutical berhasil mengumpulkan statistik. Hanya dalam 3 hari, berkat promosi singkat di jalanan,
Banyak orang mendapatkan pemahaman yang lebih intuitif tentang Band-Aid Harbin Pharmaceutical. Terutama plester tahan air bertema perjalanan ke barat yang paling populer. Banyak anak-anak yang meminta orang tua mereka untuk membelikannya. Mengingat anak-anak mungkin terluka saat meraut pensil di sekolah atau bermain-main, membeli 2 pensil cadangan sepertinya ide yang bagus. Konsep memiliki persediaan Harbin Pharmaceutical secara teratur di rumah telah tertanam kuat di benak banyak orang tua. Meskipun perban kartun sedikit lebih mahal daripada perban biasa, harganya tidak jauh lebih mahal dan orang tua tetap bisa menerimanya. Yang penting, anak-anak tidak akan menganggap perban itu jelek dan enggan menempelkannya pada luka mereka. Hanya dalam 3 hari, Harbin Pharmaceutical berhasil menjual 1 juta plester. Meskipun gaji para penjualnya tinggi, keuntungan dari plester ini lebih dari cukup untuk menutupi biaya produksi. Meskipun Harbin Pharmaceutical tidak meraup untung dari promosi, mereka juga tidak merugi, dan hal ini juga membantu lebih banyak orang mengingat plester mereka. Saya yakin bahwa ketika keluarga-keluarga ini membeli Band-Aid di masa mendatang, mereka tidak hanya akan membeli Band-Aid saja, dan banyak dari mereka juga akan mempertimbangkan Band-Aid dari Harbin Pharmaceutical. Selama periode ini, tenaga penjual Harbin Pharmaceutical mulai menghubungi beberapa pedagang grosir biasa, yang merupakan mereka yang mengirimkan barang ke toko serba ada biasa di berbagai kota. Saat pertama kali bertemu staf penjualan Harbin Pharmaceutical, mereka agak bingung. Kami grosir yang memasok ke toko-toko kecil. Anda perusahaan farmasi, kenapa mencari kami? Kalau mau mencari mereka, cari saja perusahaan distribusi farmasi, kan? Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Harbin Pharmaceutical berencana menjual plester luka di toko-toko kecil, mata mereka berbinar. Apakah plester luka ini diizinkan dijual di toko-toko kecil? Apakah mereka, para pedagang grosir, diizinkan untuk menjual plester luka secara grosir? Mereka tidak menemukan dokumen relevan yang mendukung klaim mereka, tetapi mereka juga tidak menyatakan dengan jelas bahwa produk seperti Band-Aid tidak dapat dijual di toko swalayan. Karena kebanyakan orang percaya bahwa Band-Aid bukanlah obat, tetapi sepotong kecil pita perkat untuk penggunaan darurat. Karena digunakan untuk keadaan darurat, menjualnya di gerai retail paling populer bukanlah masalah. Saat itu, tidak banyak apotek di Tiongkok, tidak seperti sebelum kebangkitan Feng Yu, ketika apotek ada di hampir setiap jalan. Jika orang ingin membeli plester, mereka harus pergi ke rumah sakit, puskesmas, atau apotek. Di daerah pedesaan yang luas, rumah sakit setidaknya harus ada di kota. Tidak semua desa mungkin memiliki klinik, tetapi setiap desa pasti memiliki toko kecil. Menjual produk darurat semacam ini di toko kecil pasti akan lebih memudahkan semua orang untuk membelinya. Dengan celah ini, bagaimana mungkin para distributor ini melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang? Meskipun mereka telah menandatangani perjanjian pembelian eksklusif dengan Harbin Pharmaceutical, mereka tidak menyesalinya. Harbin Pharmaceutical telah menyatakan bahwa jika otoritas yang lebih tinggi menyelidiki dan menyatakan bahwa plester luka tidak boleh dijual di toko-toko kecil, mereka akan membeli kembali produk tersebut dengan harga penuh. Jika para grosir ini dihukum, Harbin Pharmaceutical akan menanggung konsekuensinya. Kini setelah semuanya mencapai titik ini dan perjanjiannya tertulis dengan jelas, mereka tak perlu ragu lagi. Mereka segera menandatangani perjanjian dan, sesuai dengan persyaratan Harbin Pharmaceutical, memasang poster plester Harbin Pharmaceutical di depan setiap toko. Selama periode ini, Feng Yu juga tidak tinggal diam. Ia juga mencari koneksi untuk mendapatkan pesanan plester besar lainnya. Jenderal Gan, saya Feng Yu dari perusahaan mesin Harbin. Apakah Anda ada waktu luang hari ini? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Feng Yu menelepon Jenderal Gan, yang bertanggung jawab atas pengadaan di sistem militer dan memiliki wewenang dalam pengadaan obat-obatan dan urusan lainnya. Oh, ini Tuan Feng. Ada apa? Kau mau mentraktirku makan? Bagus juga, kan? Canda Jenderal Gan. Tentu saja, makan itu tidak enak, tapi yang kubicarakan ini jelas hal yang luar biasa. Apa kamu biasa makan di Kuan Ju Degan? Aku sudah pesan meja malam ini. Bisakah kita ngobrol sambil makan? Baiklah, aku akan pergi setelah pulang kerja. Penyebutan Kuan Jude membuat Jenderal Gan tergoda. Angkatan darat sangat miskin akhir-akhir ini. Meskipun ada banyak uang untuk pengadaan peralatan, kepala perancangnya ada di sini. Jadi siapa yang berani berbuat curang? Meskipun dia seorang jenderal, dia tidak bisa berharap biaya makannya diganti melalui rekening pemerintah. Semakin tinggi jabatan mereka, semakin berhati-hati mereka. Apa katamu? Kau ingin pasukan kita hanya membeli obat-obatan dari Harbin Pharmaceutical milikmu? Jenderal Gan menyadari bahwa makanan ini tampaknya tidak mudah dimakan. Ya, Harbin Pharmaceutical kami menyediakan beragam obat-obatan dan memiliki reputasi yang baik dalam hal kualitas dan keterjangkauan. Kami juga memiliki lebih banyak pakar dan berkolaborasi dengan perusahaan farmasi asing untuk saling belajar dan memperbaiki kekurangan kami. Saat ini, kami merupakan salah satu perusahaan farmasi terbaik di industri ini. Dengan bekerja sama dengan kami, militer dapat membeli obat-obatan dengan harga lebih rendah. Bukankah ini akan menghemat banyak uang militer? Jenderal Gan menggelengkan kepalanya.
Tuan Feng, sebaiknya kita tidak membahas ini. Saya tidak bisa membantu Anda. Jika Anda berbicara tentang pembelian dari Songjiang Auto, kami memang punya rencana tahun depan dan bisa membeli dari Anda secara khusus. Tapi sebagai produsen mobil, mengapa Anda berinvestasi di industri farmasi? Feng Yu agak kecewa. Sepertinya ada penjelasan di balik ini, dan Jenderal Gan tidak dalam posisi untuk campur tangan. Feng Yu juga tidak kecewa. Awalnya ia mengangkat masalah ini untuk dijadikan alasan mundur dan maju. Kalau produk lain tidak manjur, bagaimana dengan produk tertentu? Band-Aid. Saat ini hanya merek Band-Aid dan Ice Medicine yang bagus di pasaran. Band-Aid yang diproduksi oleh perusahaan farmasi kecil lainnya mungkin tidak aman digunakan oleh pasukan, kan? Lagi pula, Band-Aid adalah perusahaan patungan Tiongkok asing. Lebih baik kita yang untung daripada orang asing, kan? Kalau Anda bisa menambahkan slogan produk khusus untuk tentara Tiongkok, maka tidak akan ada masalah untuk menyediakannya secara gratis di masa mendatang, kata Feng Yu. Kau cuma mimpi. Lupakan soal mobil itu, tapi kau juga berpikir untuk menggunakan kami sebagai iklan? Bahkan melanggar aturan pun tak akan berhasil kali ini. Tapi, aku bisa pastikan kita akan membeli plestermu, tapi harganya harus murah. Yang tahan air dan yang bernapas harganya 0,30 yuan per buah, dan 5 potong untuk satu papan. Harga grosirnya 1,5 yuan, tapi harga ecerannya 4,8 yuan. Dengan harga segitu, kami tidak bisa untung sama sekali. Kalau tidak untung, kenapa dijual? Jenderal Gan tidak percaya. Tidak untung? Mana mungkin? Kami menjualnya dengan harga murah karena kamu militer, dan kami mendukung militer. Jadi, bukankah ini hal yang baik untukmu? Tanya Feng Yu. Meskipun biaya anti-air dan kemampuan bernapasnya sedikit lebih tinggi, jika produksi ditingkatkan, biayanya bisa ditekan di bawah 20 sen per buah. Ini dipasok langsung ke militer, jadi Harbin Pharmaceutical tetap untung. Baiklah, aku akan bertanya-tanya untukmu. Kalau plester Harbin Pharmaceutical MU memang murah dan mudah digunakan, seharusnya tidak ada masalah. Terima kasih banyak, Jenderal Gan. Ayo kita minum. Feng Yu mengangkat gelas birnya yang setengah penuh, mendentingkannya dengan gelas Jenderal Gan yang penuh, mendongakkan kepalanya, dan meneguk habis isinya dengan penuh syukur. Ia sudah mendentingkan bir dengan Jenderal Gan 4 kali. Perjanjian pasokan eksklusif dengan militer ditandatangani dengan cepat. Jenderal Gan masih memiliki sedikit wibawa. Lagi pula, harga yang ditawarkan Harbin Pharmaceutical memang lebih murah daripada harga Band-Aid. Namun Feng Yu tidak terlalu senang. Ini saja tidak bisa mengalahkan merek Band-Aid. Pada kehidupan sebelumnya, butuh waktu 5 tahun lagi bagi Yunan Bai Yao untuk mengalahkan Band-Aid, yang mempercepat penyembuhan luka, sebelum benar-benar berhasil. Dengan kata lain, hanya dalam waktu 2 tahun setelah memasuki Tiongkok, merek Bondi tertanam kuat di benak masyarakat Tiongkok, dan tetap demikian selama lebih dari 1 dekade. Selama periode ini, merek-merek Band-Aid lainnya bermunculan, tetapi tidak ada yang mampu menyaingi Band-Aid. Bahkan, jika bukan karena dukungan pemerintah, Yunan Bai Yao tidak akan mampu mengalahkan Band-Aid hanya dalam 5 tahun. Meskipun Yunan Bai Yao telah melampaui Band-Aid dalam penjualan, ketika statistik pasar dilakukan, Band-Aid masih merupakan merek nomor 1 di pasar Band-Aid Cina, dan Yunan Bai Yao hanya berada di urutan kedua. Tentu saja, di kehidupan sebelumnya, Band-Aid telah menjadi kekuatan dominan di pasar Band-Aid Tiongkok selama lebih dari 1 dekade, dan sangat sulit untuk menggulingkannya. Feng Yu juga harus mengagumi bahwa Yunan Bai Yao berhasil. Namun, Feng Yu tidak memiliki kesabaran untuk menghabiskan 5 tahun untuk menghancurkan Bondi sepenuhnya. Tujuannya adalah menghancurkan Bondi sepenuhnya dalam hal volume penjualan, pendapatan, laba, dan merek dalam 2 tahun. Hal ini mau tidak mau akan menciptakan perlawanan besar bagi Johnson & Johnson untuk memasuki Cina dan merebut pasar Cina. Di kehidupan Feng Yu sebelumnya, sebelum ia terlahir kembali, banyak perusahaan farmasi terkemuka Tiongkok dikuasai oleh modal asing atau merupakan perusahaan patungan Tiongkok asing. Merek-merek Tiongkok yang asli pun tertinggal. Bukankah tragis jika industri penting seperti kedokteran justru dikuasai oleh modal asing? Feng Yu tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi lagi seumur hidupnya. Bukan karena Tiongkok kekurangan peneliti yang handal. Mereka hanya kekurangan investasi dan publisitas. Banyak obat-obatan paling berharga di dunia berhasil dikembangkan oleh peneliti Tiongkok, atau lebih tepatnya, ada peneliti Tiongkok di antara mereka. Bayangkan sebuah proyek penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang profesor dan beberapa mahasiswa pascasarjana. Kemampuan dan reputasi sang profesor seringkali melampaui mahasiswa pascasarjana, tetapi penelitian ilmiah seringkali melibatkan unsur kebetulan yang signifikan. Namun, jika seorang mahasiswa pascasarjana memberikan kontribusi terbesar, siapa yang akhirnya menerima penghargaan? Profesor. Karena semua orang mengira bahwa alasan mengapa mahasiswa pascasarjana dapat membuat penemuan-penemuan ini dan mencapai hasil-hasil ini tidak dapat dipisahkan dari pengajaran para profesor, tetapi kenyataannya tidak demikian. Feng Yu saat ini mendukung banyak peneliti ilmiah, banyak di antaranya sangat cakap.
Tujuan mereka adalah mengembangkan obat yang murah dan efektif. Inilah yang Feng Yu tuntut dari mereka. Yang Feng Yu berikan kepada mereka adalah pendanaan yang memadai dan reputasi yang mereka peroleh dari penelitian yang sukses. Jika Anda berkontribusi, Anda berhak mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Ini adalah pertukaran yang setara. Feng Yu menyediakan dana dan menikmati hasil serta manfaatnya. Sementara peneliti mendapatkan ketenaran dan kekayaan serta menyelesaikan penelitiannya. Ambil contoh formula Yunnan Bai Yao yang diingat Feng Yu. Institut Penelitian Farmasi Harbin menemukan bahwa formula tersebut tidak seefektif Yunnan Bai Yao asli. Namun, setelah penelitian dan penyempurnaan lebih lanjut oleh para peneliti Institut Penelitian Farmasi Harbin dan kolaborator dari institusi lain, seperti Universitas Beijing dan Universitas Kedokteran Beijing, perbedaan efektivitasnya, meskipun masih tipis, kini jauh lebih kecil. Orang-orang ini mungkin dapat mengembangkan resep yang lebih efektif daripada Yunnan Bai Yao, dan mereka juga memiliki harapan besar untuk berhasil meneliti aerosol sebelum Yunnan Bai Yao. Tentu saja, ini juga terkait dengan permintaan Feng Yu kepada Harbin Pharmaceutical untuk meningkatkan investasi dalam penelitian ilmiah. Feng Yu menjelaskan kepada tim pimpinan Harbin Pharmaceutical bahwa keuntungan perusahaan tahun lalu berasal dari fakta bahwa obat-obatannya benar-benar unggul, mudah diserap, dan efektif, sehingga banyak orang membelinya. Namun, obat yang unik dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Misalnya, perusahaan-perusahaan farmasi terkemuka di dunia semuanya menjadi terkenal berkat paten obat tertentu. Tak satu pun dari mereka pernah menjadi raksasa di industri farmasi global dengan mengurangi biaya dan iklan. Ambil contoh Band-Aid. Mengapa merek Band-Aid ini menjadi merek terlaris dan paling menguntungkan di dunia? Karena merekalah penemu Band-Aid dan pemilik merek Band-Aid tertua. Mereka telah membuat orang-orang hanya memikirkan Band-Aid, bukan Band-Aid. Jika Harbin Pharmaceutical ingin mengalahkan Band-Aid, mereka jelas tidak akan bisa hanya mengandalkan teknologi tahan air dan bernapas. Teknologi ini paling banter hanya bisa mengalahkan merek-merek kecil lainnya, tetapi dampaknya terhadap Band-Aid akan kecil. Sama seperti Harbin Pharmaceutical yang merilis Band-Aid anti-air dan bernapas, Band-Aid segera mengikutinya. Band-Aid telah mempertimbangkan hal ini dan telah berhasil menerapkannya di luar negeri. Alasan mereka tidak meluncurkannya di Tiongkok adalah karena mereka yakin hal itu tidak perlu, dan bahwa teknologi mereka yang sudah ketinggalan zaman sudah cukup untuk memonopoli pasar Tiongkok. Layaknya raksasa elektronik seperti Sony, mereka tidak meluncurkan produk baru hanya karena teknologinya sudah matang. Sebaliknya, selama mereka dapat memastikan teknologi mereka unggul di pasar, mereka tidak akan meluncurkan produk baru kecuali produk baru tersebut dapat mengurangi biaya mereka. Mereka akan meluncurkan teknologi baru sesekali untuk terus mempertahankan kepemimpinan industri mereka dan memperdalam pengaruh dan nilai merek mereka. Satu-satunya produk Lester Harbin Pharmaceutical, bukan Band-Aid, adalah versi kartun, dan untuk saat ini, inilah produk utama yang mereka promosikan. Harbin Pharmaceutical dan Mike Liu telah menyepakati beberapa karakter kartun yang berbeda, termasuk dari serial kartun Calabash Brothers dan Black Cat Sheriff. Kalau bisa beli hak ciptanya dengan harga murah, beli saja. Kalau tidak bisa, pelajari yang sudah melewati masa perlindungan hak cipta, seperti Watermarine, Romance of the Three Kingdoms, DLL. Banyak sekali karakter di dalamnya, dan Anda juga bisa lebih berani mengatakan bahwa kami sedang mempromosikan budaya tradisional Tiongkok. Tentu saja, ini hanya trik kecil. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkan Band-Aid adalah dengan mengembangkan Band-Aid yang benar-benar dapat mempercepat penyembuhan luka. Inilah alasan utama mengapa Band-Aid dikalahkan oleh Yunnan Bai Yao di kehidupan sebelumnya. Jika penelitian ini ingin berhasil, penyelesaiannya tidak akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Feng Yu bisa menunggu, tetapi ia hanya memberi waktu 1 tahun kepada para peneliti. Tahun ini, Feng Yu mendapatkan pasokan eksklusif dari Administrasi Umum Olahraga Negara dan Militer melalui berbagai koneksi. Selain itu, ia menerima iklan dari CCTV dan stasiun radio, iklan artikel ringan di surat kabar, DLL. Ini hanyalah beberapa metode penjualan, dan bukan tidak mungkin bagi Bondi untuk melakukannya. Akibat metode penjualan ini, Lester Harbin Pharmaceutical tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Biaya iklannya pun tidak sedikit. Lagi pula, harga plester terlalu rendah dan keuntungannya pun tidak banyak. Apa yang paling dikhawatirkan Feng Yu adalah ia menang dalam volume penjualan dan pendapatan, tetapi kalah dalam laba dan merek. Untuk saat ini hanyalah periode merebut pasar dan memperluas pengaruh merek. Pertarungan yang sesungguhnya akan terjadi ketika plester medis berhasil dikembangkan, dan kemudian plester akan berada dalam kesulitan. Band-Aid segera menyadari bahwa pangsa pasarnya tampaknya menurun. Harbin Pharmaceutical semakin kuat, tidak hanya dengan iklan yang gencar tetapi juga menyerang mereknya. Konsep Band-Aid, yang telah mereka kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, hampir hancur. Untungnya, pengaruh merek Band-Aid tidak mudah dihilangkan. Mereka semua tahu tanpa perlu investigasi bahwa ketika warga membutuhkan plester, Band-Aid tetap menjadi pilihan utama.
Tetapi mereka tidak tahu bahwa pasar pedesaan yang selalu ingin mereka kembangkan tanpa disadari telah ditempati oleh Harbin Pharmaceutical, dan mereka akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk mendominasi bagian pasar ini. Bahkan promosi penjualan jalanan mereka yang terkesan konyol pun telah menyebabkan penjualan mereka turun drastis. Namun, mereka yakin Harbin Pharmaceutical tidak dapat terus-menerus melakukan ini, dan Harbin Pharmaceutical jelas tidak akan mampu mengancam posisi Band-Aid. Selama periode ini, Feng Yu memang belum menyusun rencana pemasaran baru untuk Harbin Pharmaceutical. Rencana yang ada saat ini merupakan solusi terbaik dan paling ekonomis yang bisa ia pikirkan. Saat ini ia sedang berada di Beijing, bernegosiasi dengan para pemimpin pemerintah kota Beijing mengenai usaha patungan antara restoran-restoran yang telah ia beli dari keluarga Fu dan Kuan Jude. Efisiensi keluarga Fu sungguh luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, mereka berhasil membangun restoran yang berkembang pesat di Asia Tenggara, Malaysia, Taiwan, Macau, Hong Kong, New York, Sichuan, Hangzhou, dan Jinling. Hotel-hotel ini tidak hanya memiliki reputasi yang baik, tetapi juga memiliki karakteristiknya sendiri. Hotel-hotel ini besar, berlokasi strategis, dan bernilai tinggi. Pemerintah kota Beijing seharusnya sangat antusias melihat sumber daya berkualitas tinggi tersebut bergabung dengan Kuan Jude. Mereka tentu tidak ingin restoran patungan tersebut berkualitas buruk dan merusak citra merek Kuan Jude. Tetapi masalah terbesarnya adalah setelah restoran-restoran ini membentuk perusahaan, nilai pasar mereka akan lebih tinggi daripada Kuan Jude, dan jauh lebih tinggi. Jika mereka merger, bukankah itu berarti Jing Cheng, pemilik asli merek Kuan Jude, akan menjadi pemegang saham minoritas? Mereka ingin merger dan membuka lebih banyak jaringan waralaba karena ingin menggunakan merek Kuan Jude dan hidangan bebek panggangnya untuk mengembangkan bisnis dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Tetapi itu jelas tidak termasuk menyerahkan hak pengendalian. Pemerintah kota Beijing berhasil mengizinkan Kuan Jude bertransformasi dari perusahaan milik negara menjadi perusahaan saham gabungan dan memasukkan modal swasta, bahkan termasuk modal Hong Kong. Namun, premisnya adalah Kuan Jude tetap dikendalikan oleh pemerintah kota Beijing, bukan Kuan Jude dikendalikan oleh pihak lain. Setelah pihak lain mengambil alih, meskipun pemerintah kota Beijing tetap menjadi pemegang saham mayoritas, apa yang akan terjadi jika pihak lain bersatu? Merek lama ini mungkin akan sepenuhnya diprivatisasi. Wali Kota Liu, awalnya kami sepakat untuk membentuk usaha patungan dan menandatangani surat pernyataan niat, tetapi tidak disebutkan apapun tentang nilai pasar kami yang melampaui Kuan Jude. Andalah yang meminta kami untuk memperluas skala usaha kami semaksimal mungkin dan mempromosikan merek Kuan Jude dengan lebih baik, dan kami melakukannya. Sekarang Anda menyalahkan kami? Itu tidak masuk akal, bukan? Kata Feng Yu dengan nada kesal. Tentu saja, keluarga Fu awalnya tidak mengakuisisi restoran di daratan. Feng Yu lah yang meminta mereka untuk melakukannya. Ia ingin nilai pasar bisnis cateringnya dan Fu Guangzheng melampaui nilai pasar Kuan Jude. Faktanya, dia dan Fu Guangzheng sama-sama tahu dalam hati mereka bahwa meskipun di permukaan total nilai pasar restoran mereka melebihi Kuan Jude, jika Kuan Jude memperhitungkan nilai mereknya, perusahaan itu sebenarnya lebih berharga. Namun, tak seorang pun akan mengatakannya dengan lantang. Sikap Feng Yu terhadap wakil wali kota Liu sama sekali berbeda dengan sikapnya terhadap Zhang Ruiqiang. Jika ia bisa memanfaatkannya, Feng Yu tak akan pernah rugi. Kami sudah bilang begitu, dan itu juga tertulis di perjanjian, tapi nilai pasarmu tidak mungkin jauh lebih tinggi dari kami, kan? Kalau kami mau ambil alih, bukankah kami harus menyediakan 100 juta yuan? Kalau kami bisa menyediakan uang sebanyak itu, kenapa kami harus bermitra denganmu? Kami bisa berkembang sendiri. Wakil wali kota Liu mengerutkan kening dan berkata, dua perusahaan catering sebelumnya telah mendekati Kuan Jude. Satu adalah perusahaan yang berpusat di Sichuan, sebuah perusahaan saham gabungan milik negara, dan yang lainnya adalah perusahaan catering milik swasta yang dibentuk oleh kemitraan beberapa pengusaha dari Jiangsu dan Zhejiang. Kedua perusahaan itu memang sangat kuat, tetapi mereka masih kalah dibandingkan Feng Yu dan perusahaan catering keluarga Fu. Bahkan mungkin gabungan keduanya pun tak sebanding. Lagi pula, nilai properti restoran yang diakuisisi keluarga Fu jauh melebihi properti di Tiongkok daratan. Lebih lanjut, keluarga Fu, sesuai dengan tuntutan Feng Yu, mengejar akuisisi restoran-restoran ini secepat mungkin, yang pada dasarnya membutuhkan biaya premium. Feng Yu juga mempertimbangkan hal ini. Jika orang lain berinisiatif untuk maju dan meminta saham, lalu saham pengendali, ia tidak akan setuju. Feng Yu berdiskusi dengan Fu Guangzheng tentang cara mendapatkan persetujuan dari pemerintah kota Jingcheng. Cara termudah adalah memperluas skalanya lagi, memiliki lebih banyak pemegang saham, dan dengan tegas menyatakan dukungannya kepada pemerintah kota Jingcheng dengan melepaskan jabatan ketua. Feng Yu dan Fu Guangzheng tidak pandai mengelola industri catering. Cukuplah bagi mereka untuk bertindak sebagai investor, mengadakan rapat pemegang saham, dan memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang layak.